Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan, berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama juga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong. Yang ketiga ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak bekerja dengan maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil tersebut menabrak mobil elf yang kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir, dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan namun belum teridentifikasi, sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan yang parkir. Informasinya pengemudi trailernya juga meninggal. Iya, itu tadi sisanya. Ada 4 tadi kan yang elf, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu? Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang kemudian menabrak mobil elf yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya, Dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai, kemudian mobil yang trailer terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil ya nih? Ya, benar. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil, Dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike trailer dan bike box. Kenapa parkir di sini, Dan? Ya, Kenapa terparkir di sini, Dan? sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasanya rest area itulah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban, atau mungkin mogok, atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah, kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi, tadi ada beberapa baik pengemudi internet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam kondisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh, apa benar, Dan? Tadi ada yang bilang berasal katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai dan kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana, Dan?
Untuk korban dibawa ke dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD Den. Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TP-TP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Dan tadi 6 yang parkir, yang satu yang jalan, Gimana? kan tadi 6 parkir, satu yang jalan, satu nabrak. Kan ini, trailer satu, helm, dua nih. Apa? Parkir. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi di sini. Saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Udah. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Dan ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bandere iki ya, Mas. Bandere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor parkir ngono kok. Wih, mesti siji wong siji dong karon kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet.
Saat ini, saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur res area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Nah, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Di sini yang paling terakhir. Jadi sampai korban cepet. Maksudnya ini, Pak? Oh, Mbak Tria. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487-600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk box paket. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487-600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat,
terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi di sini. Saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban, 3 korban meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak lihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Semenit ini makan semenit lewat. Motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bandere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor parkir ngono kok. Wih, mesti siji wong siji nang karon kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Nah, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Baik Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari.
Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan, Tri. Ya, Ratu dan Bukit dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 487+600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ini yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu kelainan manusia maupun akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyasar kendaraan elep yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elep itu pun terdorong dan menabrak sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat. Itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elep tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini. Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer, dan tronton, dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban, Triwidodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, dapat sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang terposok ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Ini terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim kayak ada di Lantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan sehingga pikiran ini diserahkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu, dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi secara pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara saya dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Ke-6-nya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di RSUD Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut, saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Baik. Selain itu, 1 korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini masih datanya masih bersifat sementara mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit.
Kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini tentu polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada tiga kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini. Karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Saja untuk sampai saat ini tadi diperoleh informasi bahwasanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa menguasai. Yang ketiga, sopir atau pengemudi kurang hati-hati. Artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, jadi sesampainya di lokasi kejadian, kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri, Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Traffic Analytic Accident. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu, apapun teman ataupun apapun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi, termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini, tetap akan diverifikasi ataupun di cross check lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi, karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksud kami. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan, baru 1 kendaraan kecil yaitu Elf yang berhasil dievakuasi. Selebihnya
kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari salah satu Jaya apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu para saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Ratu. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Ratu. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana tidak jauh dari lokasi kejadian ini, tol Semarang Solo KM48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri, karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini, Nuratu, adalah truk pengangkut paket. Barangkali tribuners yang memesan paket, barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah paket dari truk ini, ada 2 truk pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, Tapi Jika tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan penjaraan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Ratu. Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. Terkait arus lintas saat ini, arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini. Karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pandesa ataupun dalam problem lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk evakuasi, truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di tempat sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo. Arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena masyar dari dua lajur yang atau 3 lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada 2 lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk evakuasi, mengevakuasi kendaraan sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487 plus 600 ini hanya 1 lajur saja. Sehingga walau jika terjadi kepadatan meski begitu, tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan mata-mata yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Satu.
Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di Tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487+600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kernet truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kernet sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487+600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kurang paham masa kejadian pas orang udah ngelelap tidur jam 3. Jam 3 kan. Parkir nggak lama langsung kejadian. Terus lu? Iya. Itu kena berapa kendaraan? Dari parkir 1, 2, 3, dan 8. Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok? Iya, remblong itu nih kata saya apa polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi. Pak Junaidi dari mana Pak? Dari Merak Merak. Kirim ke? ke Solo sih. Ke Solo. Bawa apa Pak? Lem. Siap Pak Junaidi. Tapi nggak bawa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Kalau ada suara keras langsung nabrak mobil saya. Abang di mana posisi? Di dalam kabin. Kabin sini? Iya. Kabin mobil? Kabin truk. Iya. Kabin truk itu ya? Kabin truk. Disasak dari bang, dihantam dari Dihantam belakang. dari belakang. Dihantam dari belakang. Ada apa yang dari belakang? Betoneser. Trailer sama betoneser. Ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 8 kendaraan. Ada korban yang meninggal. Banyak korban meninggal. Banyak. Travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga. Travelnya paling nggak 3 tadi yang masuk kantong jenazah. Oh ini kegencet ini? Anu mobilnya ini? Ini travelnya meninggal. Ini mobil Yang nabrak. Yang nabrak. Oh, yang Trailer yang muat besinya yang nabrak. Apa muat apa? Saya muat mobil. mobil dari Karawang mau dibawa ke Mojokerto. Mojokerto. Ini berapa unit yang dibawa bang? 6. 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Ya? Oke bang. Tadi anu berdua atau satu? Berdua. Berdua sama kenek ya. Oke, selamat pagi Tribun Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah sekolah.
kecelakaan maut di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini terus. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk paket. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa ngeri banget. Subhanallah. Nah, korban 6 korban jiwa. Ini truknya masih. Ini loh. Besi. Mobil, truk mobilnya 2. Nggak dibantu terus. Kak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, ternyata Semarang, Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Pengangkut mobilnya ada. Musibah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut menjadi
atau turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Semarang Solo. Pak, yang ini Pak? Tadi jam berapa tuh? Hah? Jam berapa tuh? Nggak tahu. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tumpuk. Paket. Di KM 487 Tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Udah jalur dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa ngeri banget. Subhanallah. Korban 6 korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan, berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana itu? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama diduga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong. Yang ketiga ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil tersebut menabrak mobil elf. Yang kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir. Dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan namun belum teridentifikasi, sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi apa atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan yang parkir. Informasinya pengemudi trailernya juga meninggal. Iya,
tadi, sisanya. Ada 4 tadi kan yang elep, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elepnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu. Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya, itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang, kemudian menabrak mobil elep yang sedang juga berjalan. Berarti elepnya di depannya dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil yang ini. Ya. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike dan bike box. Kenapa parkir di sini dan? Ya, Kenapa terparkir di sini dan? sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasannya rest area itu adalah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban, atau mungkin mogok, atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi, tadi ada beberapa baik pengemudi internet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam posisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh, apa benar dan? Tadi ada yang bilang berasanya katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai dan kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana dan rumah sakit? Untuk korban dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD dan? Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TPTP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Yang tadi 6 yang parkir, yang 1 yang jalan. Di mana? Kan tadi 6 parkir. 1 yang jalan, 1 nabrak. Kan ini, trailer 1, helm 2 nih. Parkir. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribun sini. Saya masih di KM 487+600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam
kendaraan yang melaju di depannya serta beberapa kendaraan yang parkir. Dan ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah nggak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor parkir ngono kok. Wih mesti siji wong siji nang karon kuat to, Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet. Saat ini saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur res area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Di sini yang paling terakhir. Jadi sampai korban cepet. Maksudnya ini Pak? Oh, Mbak Tria. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
kecelakaan maut di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini 8 kendaraan. Ini mulai dari sini terus. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk box paket. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat, terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi di sini. Saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak lihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak.
Ini saking Bantere iki ya, Mas. Bantere wesi abot. wong niku delok CCTV kok balak motor bangke kok ngono kok. Wih wesi siji wong siji rong karon apa to, Pak? Wesi siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu sebenarnya seperti ini. Oh, itu ya tuninnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Harusnya kayak gitu. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo. Ada Triwidodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Nanti Baik. Baik, Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari. Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan, Tri. Ya Ratu dan Tribun dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 4870/600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ini, yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu kesalahan manusia maupun akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyasar kendaraan elep yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elep itu pun terdorong dan menabrak sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat. Itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elep tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini. Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer dan tronton dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban, Triwidodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, dapat sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang terpotong ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan
Untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Ini terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim KA dari Dirlantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan, sehingga kekiraan ini diserahkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi secara pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara saya katakan tadi dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Keenamnya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di RSUD Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut, saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Baik. Selain itu, 1 korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini masih datanya masih bersifat sementara, mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit. Kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini tentu polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada 3 kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini, karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Hanya saja untuk sampai saat ini tadi diperoleh informasi bahwasanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa menguasai. Yang ketiga, sopir atau pengemudi kurang hati-hati. Artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, jadi sesampainya di lokasi kejadian, kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri, Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Technique Analytic Accident.
Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu dapat apapun teman ataupun apapun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini tetap akan diverifikasi ataupun diproses lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksud kami. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan baru 1 kendaraan kecil yaitu elep yang berhasil dievakuasi. Selebihnya kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari Surabaya apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu para saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Ratu. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Ratu. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana tidak jauh dari lokasi kejadian ini, tol Semarang Solo KM 48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri, karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini, Nuratu, adalah truk pengangkut paket. Barangkali tribuners yang memesan paket, barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah paket dari truk ini, ada 2 truk pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, tapi tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan kendaraan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Ratu. Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. Terkait arus lintas saat ini, arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini, karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan
lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pantesan ataupun dalam problem lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk evakuasi, truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di tempat sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo. Arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena masyar dari dua lajur yang atau 3 lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada 2 lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk evakuasi, mengevakuasi kendaraan pribadi, sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487 plus 600 ini hanya 1 lajur saja. Sehingga maklum jika terjadi kepadatan meski begitu, tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan mata-mata yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di tol Semarang Solo kilometer 487 plus 600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kernet truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kenek sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 plus 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kurang paham masa kejadian pas orang udah melelap tidur jam 3 kan? Parkir nggak lama langsung kejadian. Terus lu? Iya. Itu kena berapa kendaraan? Dari parkir 1, 2, 3, 8.
Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok. Iya, rem blong itu nih kata saya apa polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi Pak Junedi dari mana Pak? dari Merak Merak. Kirim ke ke Solo sih. Solo. Bawa apa Pak? Lem lem Lem. Siap Pak Junedi. Tapi nggak bawa nggak apa-apa. nggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Kalau ada suara keras langsung nabrak mobil saya Abang di mana posisi? di dalam kabin. Kabin sini. Iya. Kabin mobil. Kabin truk. Iya. Kabin truk itu ya. Kabin truk. Disasak dari belakang, dihantam dari belakang. Dihantam dari belakang. Dihantam dari belakang. Ada apa yang dari belakang? Betonaser. Trailer sama betonaser. ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 Delapan. kendaraan. Ada korban yang meninggal. Banyak korban meninggal. Banyak. Travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga ya? Travelnya paling nggak tiga tadi yang masuk kantong jenazah. Ini kegencet ini. Anu mobilnya ini. Ini travelnya meninggal. Ini mobil Yang nabrak. Yang nabrak. Oh, yang Trailer yang muat besinya yang nabrak. Abang muat apa? Saya muat mobil. mobil dari Karawang mau dibawa kan? Mojokerto. Mojokerto. Ini berapa unit yang dibawa Bang? 6. 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Ya. Oke bang. Tadi anu berdua atau satu? Berdua. Berdua sama kenek ya. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa ngeris, Bang. Subhanallah. Korban 6 korban jiwa. Ini truknya masih. Ini loh. Besi. Mobil truk mobilnya 2. Nggak dibantu Mas. Kak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, ternyata Semarang, Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Pengangkut mobilnya ada. Musibah
kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalan tol Semarang Solo. Pak, yang ini Pak? Enggak. Tadi jam berapa tuh? Hah? Jam berapa tuh? Enggak tahu. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487/600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Truk paket. Tiga 487 Tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Udah cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini ngeri banget. Subhanallah. Nah, korban 6 korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di jalan tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487/600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel.
Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana itu? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama diduga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong. Yang ketiga ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil tersebut menabrak mobil elf. Yang kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir. Dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan namun belum teridentifikasi. Sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan yang parkir. Informasinya pengemudi trailernya juga meninggal. Iya, itu tadi sisanya. Ada 4 tadi kan yang elf, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu? Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang kemudian menabrak mobil elf yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya, Dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang trailer terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil yang ini. Ya. Benar. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil, Dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike trailer dan bike box. Kenapa parkir di sini, Dan? Ya. Kenapa terparkir di sini, Dan? Sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasannya rest area itu adalah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban atau mungkin mogok atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah, kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi. Tadi ada beberapa baik pengemudi internet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam kondisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh, apa benar, Dan? Tadi ada yang bilang beralasan katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai dan kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana, Dan? Untuk korban dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD, Dan? Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TPTP laka lantas sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Dan tadi 6 yang parkir, yang 1 yang jalan. Di mana? Kan tadi 6 parkir, 1 yang jalan, 1 nabrak. Kan ini, trailer 1, trailer 2 nih. Apa?
Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi di sini. Saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Semenit itu mangkat semua terus lewat. Motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Penyebabnya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Dan ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor parkir ngono kok. Wih, mesti siji wong siji dong karon kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet. Saat ini saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur res area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Itu ya unitnya sampai nyangkut itu.
truk boxnya mengangkut paket-paket. Di sini yang paling terakhir. Jadi sampai korban cepet. Maksudnya ini Pak. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk paket. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat, terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Kamera belakang aja ya, Mas.
Oke, selamat pagi di sini. Saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban, 3 korban meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bandere iki ya, Mas. Bandere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor parkir ngono kok. Wih, posisi siji rong karon kuat Pak. Posisi siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Nah, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Baik Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari. Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan Tri. Ya Ratu dan Tribun dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 487 plus 600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ini, yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu selain manusia maupun
akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyasar kendaraan elf yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elf itu pun terdorong dan menabrak sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat. Itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elf tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini. Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer dan tronton dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban Triwidodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, dapat sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang terpotong ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Ini terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim kayak dari Lantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan, sehingga pikiran ini diistirahatkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu, dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi setelah pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara, saya katakan tadi dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Ke-6-nya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di RSID Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut, saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup dengan oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Baik. Selain itu, 1 korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini masih datanya masih bersifat sementara mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit. Kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini tentu polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada 3 kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini. Karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan
penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Hanya saja untuk sampai saat ini tadi diperoleh informasi bahwasanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa menguasai. Yang ketiga sopir atau pengemudi kurang hati-hati, artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, sesampainya di lokasi kejadian kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri, Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Traffic Analytic Accident. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu, dapat apapun temuan ataupun apapun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi, termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini tetap akan diverifikasi ataupun diproses lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksudnya nih. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan, baru 1 kendaraan kecil yaitu Elf yang berhasil dievakuasi. Selebihnya kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari Surabaya apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu para saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Ratu. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Ratu. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana tidak jauh dari lokasi kejadian ini, tol Semarang Solo KM 48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya
tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini Nuratu adalah truk pengangkut paket. Barangkali tribuners yang memesan paket barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah paket dari truk ini, ada 2 truk pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, Pak. Kita tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan penjaraan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Ratu. Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. Terkait arus lintas saat ini arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini. Karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pandesan ataupun dalam problem lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk evakuasi, truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di tempat sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo. Arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena masyarakat dari dua lajur yang atau 3 lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada 2 lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk evakuasi, mengevakuasi kendaraan sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487 plus 600 ini hanya 1 lajur saja. Sehingga maklum jika terjadi kepadatan meski begitu, tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan kemacetan yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di tol Semarang Solo kilometer 487 plus 600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kernet truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kernet sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo
pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 plus 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kurang paham masa kejadian pas orang udah ngelelap tidur jam 3 jam 3 kan parkir, nggak lama langsung kejadian. terus lu Iya, itu kena berapa kendaraan? dari parkir 1, 2, 3 terlapan. Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok? Iya, remblong itu nih kata saya apa polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi Pak Junedi dari mana Pak? dari Merak Merak. Kirim ke Solo sih. ke Solo. Bawa apa Pak? Lem Lem. Siap Pak Junedi. Tapi nggak bawa nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Kalau ada suara keras langsung nabrak mobil saya Abang di mana posisi? di dalam kabin. Kabin sini? Iya. Kabin mobil? Kabin truk. Iya. Kabin truk itu ya? Kabin truk. Disasar dari bang, dihantam dari Dihantam belakang. dari belakang. Dihantam dari belakang. Ada apa yang dari belakang? Betoneser. Trailer mau betoneser. ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 8 kendaraan. Ada korban yang meninggal. Banyak korban meninggal. Banyak. Travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga. Travelnya paling nggak tiga tadi yang masuk kantong jenazah. Oh, ini kegencet ini. Anu mobilnya ini. Ini travelnya meninggal. Ini mobil Yang nabrak. Yang nabrak. Oh, yang Trailer yang muat besinya yang nabrak. Apa muat apa? Saya muat mobil. mobil dari Karawang mau dibawa ke Mojokerto. Mojokerto. Ini berapa unit yang dibawa bang? 6. 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Ya. Oke bang. Tadi anu berdua atau satu? Berdua. Berdua sama kenek ya. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket. Itu. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini ngeri banget. Subhanallah. Nah, korban 6 korban jiwa.
Ini truknya masih. Ini loh. Besi. Truk mobilnya dua. Nggak dipantul terus. Pak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, atau Semarang, Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Pengangkut mobilnya ada. Musibah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalan tol Semarang Solo. Pak, yang nyeberin ya Pak? Enggak. Tadi jam berapa tuh Pak? Hah? Jam berapa tuh? Nggak tahu. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah sekolah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487/600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini sudah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh.
paket. TKM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita jalur dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa ngeris, Bang. Subhanallah. Nah, korban 6 korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan, berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana itu? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama diduga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong. Yang ketiga ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak bekerja dengan maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil tersebut menabrak mobil elf. Yang kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir. Dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan namun belum teridentifikasi. Sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi apa atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan sedang parkir. Informasinya pengemudi trailernya juga meninggal. Iya, itu tadi sisanya. Ada 4 tadi kan yang elf, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu. Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang kemudian menabrak mobil elf yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya, Dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil yang ini. Ya, benar. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil, Dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike trailer dan bike box. Kenapa parkir di sini, Dan? Ya, Kenapa terparkir di sini, Dan? sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasannya rest area itu adalah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban, atau mungkin mogok, atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah, kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi
tadi ada beberapa baik pengemudi internet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam posisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh, apa benar? Tadi ada yang bilang beralasan katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai dan kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana dan rumah sakit? Untuk korban dibawa ke dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD ini? Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TP-TP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Yang tadi 6 yang parkir, yang satu yang jalan. Di mana? Kan tadi 6 parkir. Satu yang jalan, satu nabrak. Kan ini, trailer satu, trailer dua nih. Seperti apa ini? Parkir bro. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribun sini. Saya masih di KM 487+600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balap motor parkir ngono kok. Wih, mesti siji wong siji nang karon kuat to, Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan yang diangkut itu seperti ini.
Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet. Saat ini saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Itu ya tuninnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Di sini yang paling terakhir. Tadi sampai korban cepet. Maksudnya nih Pak? Oh, Mbak Tria. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487-600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk box paket.
Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat, terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribunis. Ini saya masih di KM 487+600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak lihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bandere iki ya, Mas. Bandere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor parkir ngono kok. Wih, mesti siji wong siji rong karuan kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu benar seperti ini. Oh, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya
mengangkut paket-paket. Harusnya kayak gitu. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Nanti Baik, baik Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari. Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan, Tri. Ya Ratu dan Tribun dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 487+600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ini, yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu kelainan manusia maupun akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyata kendaraan elep yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elep itu pun terdorong dan menabrak sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat. Itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elep tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini. Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer, dan tronton, dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban, Tri Widodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, dapat sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang terposok ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Ini terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim KA dari Dirlantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan, sehingga pikiran ini diserahkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu, dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi secara pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara, saya katakan tadi dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Ke-6-nya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di
RSID Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut, saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup dengan oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Baik. Selain itu, satu korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini masih datanya masih bersifat sementara, mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit. Kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini tentu polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada tiga kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini, karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Hanya saja untuk sampai saat ini tadi diperoleh informasi bahwasanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa menguasai. Yang ketiga, sopir atau pengemudi kurang hati-hati, artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, sesampainya di lokasi kejadian kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri, Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Traffic Analytic Accident. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu, apapun teman ataupun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini tetap akan diverifikasi ataupun diproses lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan
6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksud kami. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan, baru 1 kendaraan kecil yaitu elep yang berhasil dievakuasi. Selebihnya kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari Surabaya apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu para saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Ratu. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Ratu. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana tidak jauh dari lokasi kejadian ini, tol Semarang Solo KM48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri, karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini, Nuratu, adalah truk pengangkut paket. Barangkali tribuners yang memesan paket, barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah paket dari truk ini, ada 2 truk pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, tapi tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan penjaraan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. Terkait arus lintas saat ini, arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini, karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pandesa ataupun dalam problem lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di tempat sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena wajar dari
dua lajur yang atau tiga lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada dua lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk evakuasi, mengevakuasi kendaraan sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487 plus 600 ini hanya satu lajur saja. Sehingga maklum jika terjadi kepadatan meski begitu, tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan kemacetan yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di tol Semarang Solo kilometer 487 plus 600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kenek truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kenek sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 plus 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kurang paham masa kejadian pas orang udah ngelelap tidur jam 3 jam 3 parkir, nggak lama langsung kejadian. Bus lu. Iya. Itu kena berapa kendaraan? Dari parkir 1, 2, 3, 8. Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok. Iya, remblong itu nih kan saya polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi. Pak Junaidi dari mana Pak? Dari Merak. Merak. Kirim ke Solo sih. Ke Solo. Bawa apa Pak? Lem. Siapa Pak Junaidi? Tapi bapak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Kalau ada suara keras langsung nabrak mobil saya. Abang di mana posisi? Di dalam kabin. Kabin sini? Iya. Kabin mobil? Kabin truk. Iya. Kabin truk itu ya? Kabin truk. Disasak dari belakang, dihantam dari belakang. Dari belakang. Dihantam dari belakang. Ada apa yang dari belakang? Betoneser. Trailer sama betoneser. Ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 8 kendaraan. Ada korban yang meninggal? Banyak korban meninggal. Banyak, travelnya banyak.
travel. Tadi ada travel juga ya? Travelnya paling tiga tadi yang masuk kantong jenazah. Oh, ini kegencet ini. Anu mobilnya ini. Ini travelnya meninggal. Ini mobil Yang nabrak. Yang nabrak. Oh, yang Trailer yang muat besinya yang nabrak. Abang muat apa? Saya muat mobil. mobil dari Karawang mau dibawa ke Mojokerto. Mojokerto. Ini berapa unit yang dibawa Bang? 6. 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Oke Bang. Tadi anu berdua atau satu? Berdua. Berdua sama kenek ya. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh, paket. Itu. Tiga 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini ngeri banget. Subhanallah. Nah, korban 6 korban jiwa. Ini truknya masih. Ini loh. Besi. Truk mobilnya 2. Nggak dipantau ini. Kak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, atau Semarang, Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Oh, pengangkut mobilnya ada. Musibah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 7 orang
6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalan tol Semarang Solo. Pak, yang nyeberin ya Pak? Tadi jam berapa tuh Pak? Hah? Jam berapa tuh? Nggak tahu. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Truk paket. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita jalur dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa ngeri banget. Subhanallah. Korban 6 korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di jalan tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan saudara sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana itu? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama diduga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong.
Yang ketiga, ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak bekerja dengan maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil tersebut menabrak mobil elf. Nah, kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir. Dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan, namun belum teridentifikasi. Sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat, dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi apa atau penumpang apa dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan yang sedang parkir. Informasinya pengemudi terakhirnya sudah meninggal. Iya, itu tadi sisanya. Ada 4 tadi kan yang elf, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju? Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang kemudian menabrak mobil elf yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, ada kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil ya nih. Ya. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike trailer dan bike box. Kenapa parkir di sini dan? Ya. Kenapa terparkir di sini dan? Sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena sejatinya yang kita ketahui adalah bahwasanya rest area itulah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban atau mungkin mogok atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah, kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi. Tadi ada beberapa baik pengemudi internet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam kondisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh, apa benar dan? Tadi ada yang bilang beralasan katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai, kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana dan? Untuk korban dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD dan? Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TP-TP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Yang tadi 6 yang parkir, yang 1 yang jalan. Di mana? Kan tadi 6 parkir. 1 yang jalan, 1 nabrak. Kan ini, trailer 1, trailer 2 nih. Pertama. Parkir. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribunnews ini. Saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur
terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak lihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong. Diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah nggak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki ngono kok. Wih mesti siji wong siji nang karon kok to, Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet. Saat ini saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur res area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Nah, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Di sini yang paling terakhir.
Jadi sampai korban cepet. Maksudnya ini Pak? Oh, Mbak Tria. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487 600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat, terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribuners, ini saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Mau mangkat semenit itu mangkat semua terus
lewat, motor loro lewat. Ini headunitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong. Diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah nggak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki kok ngono kok. Wih mesti siji wong siji dong karon kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Nah, itu lihat unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo. Ada Triwidodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Baik Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari. Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan Tri. Ya Ratu dan Petugas dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 4817 600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ini yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu kelainan manusia maupun akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyasar kendaraan elep yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elep itu pun terdorong dan menabrak sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat. Itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elep tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini.
Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer, dan tronton, dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban Triwidodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama, mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang terpotong ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Ini terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim KA dari Dirlantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan, sehingga pikiran ini diserahkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu, dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi secara pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara, saya katakan tadi dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Ke-6-nya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di RSUD Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut, saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Baik. Selain itu, 1 korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini masih datanya masih bersifat sementara, mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit. Kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini tentu polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada 3 kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini, karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Hanya saja untuk sampai saat ini tadi diperoleh informasi bahwasanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi
tidak bisa menguasai. Yang ketiga, sopir atau pengemudi kurang hati-hati. Artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, jadi sesampainya di lokasi kejadian, kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri, Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Traffic Analytic Accident. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu, dapat apapun teman ataupun apapun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini tetap akan diverifikasi ataupun diproses lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksud kami. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan, baru 1 kendaraan kecil yaitu elep yang berhasil dievakuasi. Selebihnya kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari Polres Wilayah apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu para saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Ratu. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Ratu. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana tidak jauh dari lokasi kejadian ini, tol Semarang Solo KM 48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri, karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini, Nuratu, adalah truk pengangkut paket. Barangkali Tribunes yang memesan paket, barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah
paket dari truk box ini, ada 2 truk box pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, tapi ya, tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan kendaraan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Karena tuh Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. terkait arus lintas saat ini arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini. Karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pandesa ataupun dalam problem lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk evakuasi, truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di tempat sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena masyar dari dua lajur yang atau 3 lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada 2 lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk mengevakuasi kendaraan pribadi, sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487 plus 600 ini hanya 1 lajur saja. Sehingga maklum jika terjadi kepadatan meski begitu, tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan mata petang yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di tol Semarang Solo kilometer 487 plus 600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kernet truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kernet sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 plus 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel.
Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Oh, kurang paham masa kejadian pas orang udah melelap tidur jam 3. Jam 3 kan. Parkir nggak lama langsung kejadian. Plus lu. Iya. Itu kena berapa kendaraan? Dari parkir 1, 2, 3, 8. Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok. Iya, remblong itu nih kata saya apa polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi Pak Junedi dari mana Pak? dari Merak Merak. Kirim ke ke Solo sih. ke Solo. Bawa apa Pak? Lem Lem. Siap Pak Junedi. Tapi nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Oh ada suara keras langsung nabrak mobil saya Abang di mana posisi? di dalam kabin. Kabin sini. Iya. Kabin mobil. Kabin truk. Iya. Kabin truk itu ya? Kabin truk. Disasak dari belakang, dihantam dari belakang. Dari belakang. Dihantam dari belakang. Ada apa yang dari belakang? Betoneser. Trailer sama betoneser. Ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 8 kendaraan. Ada korban yang meninggal. Banyak korban meninggal. Banyak. Travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga ya? Travelnya paling nggak tiga tadi yang masuk kantong jenazah. Ini kegencet ini. Anu mobilnya ini. Ini travelnya meninggal. Ini mobil Yang nabrak. Yang nabrak. Oh, yang Trailer yang muat besinya yang nabrak. Apa muat apa? Saya muat mobil. mobil dari Karawang mau dibawa kan? Mojokerto. Mojokerto. Ini berapa unit yang dibawa Bang? 6. 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Ya. Oke Bang. Tadi anu berdua atau satu? Berdua. Berdua sama kenek ya. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa ngeris Bang. Subhanallah. Korban 6 korban jiwa. Ini truknya masih. Ini loh. Besi. Mobil
truk mobilnya 2. Nggak ada cuma nggak dipantul bonus. Pak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, ternyata Semarang, Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Pengangkut mobilnya ada. Musibah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalan tol Semarang Solo. Pak, yang ini Pak? Enggak. Tadi jam berapa tuh? Hah? Jam berapa tuh? Enggak tahu. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487/600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Truk paket. Itu. Tiga 487 Tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Udah cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini ngeri banget. Subhanallah. Nah, korban 6 korban jiwa.
Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan, berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama diduga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong. Yang ketiga ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil tersebut menabrak mobil elf yang kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir, dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan namun belum teridentifikasi, sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan yang sedang parkir. Informasinya pengemudi trailernya juga meninggal. Iya, itu tadi sebenarnya sisanya. Ada 4 tadi kan yang elf, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu. Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang kemudian menabrak mobil elf yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya, Dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang trailer terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil yang ini. Ya. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil, Dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike trailer dan bike box. Kenapa parkir di sini, Dan? Ya. Kenapa terparkir di sini, Dan? Sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasannya rest area itu adalah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban atau mungkin mogok atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah, kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi. Tadi ada beberapa baik pengemudi internet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam kondisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh, apa benar, Dan? Tadi ada yang bilang beralasan katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai dan kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana dan
Untuk korban dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD ini. Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TP-TP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Dan tadi 6 yang parkir, yang 1 yang jalan. Di mana? Kan tadi 6 parkir. 1 yang jalan, 1 nabrak. Kan ini, trailer 1, trailer 2 nih. Apa? Parkir. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi di sini. Saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Semenit itu mangkat semua terus lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Penyebabnya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bandere iki ya, Mas. Bandere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki ngono kok. Wih, mesti siji wong siji dong karon kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet.
Saat ini, saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur res area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Oh, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Di sini yang paling terakhir. Jadi sampai korban cepet. Maksudnya ini, Pak? Oh, Mbak Tri ya. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487-600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk paket. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487-600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat,
terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribun sini. Saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban, 3 rekan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak lihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bandere iki ya, Mas. Bandere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor pagi kok ngono kok. Wih, mesti siji dong karon kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Nah, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Baik Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari.
Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan, Tri. Ya, Ratu dan Budi, dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 487+600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ini, yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu kelainan manusia maupun akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyasar kendaraan elep yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elep itu pun terdorong dan menabrak sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat. Itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elep tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini. Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer dan tronton dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban, Triwidodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, dapat sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama, mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang terpotong ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Ini terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim kayak ada di Lantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan, sehingga pikiran ini diistirahatkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu, dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi setelah pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara, saya katakan tadi dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Ke-6-nya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di RSUD Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut, saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Baik. Selain itu, 1 korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini masih datanya masih bersifat sementara, mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit.
Kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini tentu polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada tiga kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini, karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Hanya saja untuk sampai saat ini tadi diperoleh informasi bahwasanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa menguasai. Yang ketiga, sopir atau pengemudi kurang hati-hati. Artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, sesampainya di lokasi kejadian, kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri, Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Traffic Analytic Accident. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu, apapun teman ataupun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi, termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini, tetap akan diverifikasi ataupun diproses lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi, karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksudnya nih. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan, baru 1 kendaraan kecil yaitu yang berhasil dievakuasi. Selebihnya
kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari Surabaya apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu secara saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Rado. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Rado. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana tidak jauh dari lokasi kejadian ini, tol Semarang Solo KM 48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri, karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini, Nuratu, adalah truk pengangkut paket. Barangkali tribuners yang memesan paket, barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah paket dari truk ini, ada 2 truk pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, Pak. Kita tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan penjaraan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Ratu. Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. Terkait arus lintas saat ini, arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini. Karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pandesan ataupun dalam problem lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk evakuasi, truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di tempat sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo. Arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena masyarakat dari dua lajur yang atau 3 lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada 2 lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk evakuasi, mengevakuasi kendaraan sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487+600 ini hanya 1 lajur saja. Sehingga maklum jika terjadi kepadatan meski begitu, tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan kemacetan yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Satu.
Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di Tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487+600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kenek truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kenek sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487+600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kurang paham masa kejadian pas orang udah ngelelap tidur jam 3 kan parkir, nggak lama langsung kejadian. Terus lu? Iya. Itu kena berapa kendaraan? Dari parkir 1, 2, 3, 8. Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok? Iya, remblong itu nih, kata saya apa polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi. Pak Junaidi dari mana Pak? Dari Merak. Merak. Kirim ke Solo sih. Ke Solo. Bawa apa Pak? Lem. Siap Pak Junaidi. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Kalau ada suara keras langsung nabrak mobil saya. Abang di mana posisi? Di dalam kabin. Kabin sini? Iya. Kabin mobil? Kabin truk. Iya. Kabin truk itu ya? Kabin truk. Disasak dari bang, dihantam dari belakang. Dari belakang. Dihantam dari belakang. Ada apa yang dari belakang? Betoneser. Trailer mau betoneser. Ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 kendaraan. kendaraan. Ada korban yang meninggal? Banyak korban meninggal. Banyak, travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga? Travelnya paling tiga tadi yang masuk kantong jenazah. Oh ini kegencet ini? Anu mobilnya ini? Ini travelnya meninggal. Ini mobil Yang nabrak. Yang nabrak? Oh yang Trailer yang muat besinya yang nabrak. Abang muat apa? Saya muat mobil. mobil dari Karawang mau dibawa kan? Mojokerto. Mojokerto. Ini berapa unit yang dibawa bang? 6. 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Ya? Oke Bang. Tadi anu berdua atau satu? Berdua. Berdua sama kenek ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Sudah
kecelakaan maut di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini 8 kendaraan. Ini mulai dari sini terus. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk paket. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita jalur dari arah Semarang menuju Solo. Ini ngeri banget. Subhanallah. Nah, korban 6 korban jiwa. Ini truknya masih. Lihat. Besi. Mobil, truk mobilnya 2. Nggak ada cowok, nggak dipantau ini. Pak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, atau Semarang, Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Pengangkut mobilnya ada. Musibah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut menjadi
atau turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Semarang Solo. Pak, yang nyeberin ya Pak? Enggak. Tadi jam berapa tuh Pak? Hah? Jam berapa tuh? Nggak tahu. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket. Di KM 487 Tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita jalur dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa meris, subhanallah. Korban 6 korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan, berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana itu? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama juga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong. Yang ketiga ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak bekerja dengan maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil tersebut menabrak mobil elf. Yang kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir. Dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan namun belum teridentifikasi. Sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi apa atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan yang parkir. Informasinya pengemudi trailernya juga meninggal.
Iya, itu tadi sebenarnya sisanya. Ada 4 tadi kan yang elep, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu. Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya, itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang, kemudian menabrak mobil elep yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil yang ini. Ya. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike trailer dan bike box. Kenapa parkir di sini dan? Ya, Kenapa terparkir di sini dan? sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasannya rest area itu adalah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban, atau mungkin mogok, atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi, tadi ada beberapa baik pengemudi internet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam kondisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh, apa benar dan? Tadi ada yang bilang beralasan katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai, kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana dan? Untuk korban dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD dan? Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TPTP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Yang tadi 6 yang parkir, yang 1 yang jalan. Di mana? Kan tadi 6 parkir. 1 yang jalan, 1 nabrak. Kan ini, trailer 1, trailer 2 nih. Pertama. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribun sini. Saya masih di KM 487+600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam
kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bandere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki kok ngono kok. Wih mesti siji wong siji nang karon kuat to, Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet. Saat ini saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Di sini yang paling terakhir. Tadi sampai korban cepet. Maksudnya ini Pak? Oh, Mbak Tria. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
kecelakaan maut terjadi di KM 487600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini 8 kendaraan. Ini mulai dari sini terus. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk box paket. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat, terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi di sini. Saya masih di KM 487+600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak lihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak.
Ini saking Bantere iki ya, Mas. Bantere wesi abot. wong niku delok CCTV kok balak motor tangki kok ngono kok. Wih wesi siji wong siji rong karuan kuat Pak. Wesi siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Oh, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo. Ada Triwidodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Baik Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari. Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan Tri. Ya Ratu dan Tribun dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 487+600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ini, yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu kelainan manusia maupun akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyata kendaraan elep yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elep itu pun terdorong dan menabrak sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat. Itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elep tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini. Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer, dan tronton, dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban Triwidodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, dapat sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang terposok ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan
Untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Ini terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim TAA dari Dirlantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan, sehingga pikiran ini diserahkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi secara pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara, saya katakan tadi dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Keenamnya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di RSID Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut, saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Baik. Selain itu, 1 korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini masih datanya masih bersifat sementara, mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit. Kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada 3 kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini. Karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Hanya saja untuk sampai saat ini tadi diperoleh informasi bahwasanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa menguasai. Yang ketiga, sopir atau pengemudi kurang hati-hati. Artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, sesampainya di lokasi kejadian, kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri, Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Traffic Analytic Accident.
Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu dapat apapun teman ataupun apapun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini tetap akan diverifikasi ataupun diproses lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksud kami. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan baru 1 kendaraan kecil yaitu elep yang berhasil dievakuasi. Selebihnya kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari Surabaya apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu keterangan saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Ratu. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Ratu. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana tidak jauh dari lokasi kejadian ini, Tol Semarang Solo KM48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri, karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini, Nuratu, adalah truk pengangkut paket. Barangkali tribuners yang memesan paket, barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah paket dari truk ini, ada 2 truk pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, tapi tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan penjaraan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Ratu. Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. Terkait arus lintas saat ini, arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini, karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan
lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pantasah ataupun kendala mesin lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk evakuasi, truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di stop sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo. Arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena masyar dari dua lajur yang atau 3 lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada 2 lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk evakuasi, mengevakuasi kendaraan sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487 plus 600 ini hanya 1 lajur saja. Sehingga walom jika terjadi kepadatan meski begitu, tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan kemacetan yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di tol Semarang Solo kilometer 487 plus 600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kenek truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kenek sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 plus 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kurang paham masa kejadian pas orang udah ngelelap tidur jam 3 baru parkir, nggak lama langsung kejadian. Plus lu. Iya. Itu kena berapa kendaraan? Dari parkir 1, 2, 3, 8.
Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok. Iya, rem blong itu nih kan saya polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi Pak Junedi dari mana Pak? dari Merak Merak. Kirim ke ke Solo sih. Solo. Bawa apa Pak? Lem Lem. Siap Pak Junedi. Tapi nggak bawa nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Kalau ada suara keras langsung nabrak mobil saya Abang di mana posisi? di dalam kabin. Kabin sini? Iya. Kabin mobil? Kabin truk. Iya. Kabin truk itu ya? Kabin truk. Disasak dari bang, dihantam dari Dihantam belakang. dari belakang. Dihantam dari belakang. Penguat Ada- apa yang dari belakang? Betoneser. Trailer sama betoneser. Ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 8. kendaraan. Ada korban yang meninggal. Banyak korban meninggal. Banyak. Travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga ya? Travelnya paling tiga tadi yang masuk kantong jenazah. Oh ini kegencet ini? Anu mobilnya ini? Ini travelnya meninggal. Ini mobil Yang nabrak. Yang nabrak. Oh yang Trailer yang muat besinya yang nabrak. Abang muat apa? Saya muat mobil. mobil dari Karawang mau dibawa kan? Mojokerto. Mojokerto. Ini berapa unit yang dibawa bang? 6. 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Ya. Oke bang. Tadi anu berdua atau satu? Berdua. Berdua sama kenek ya. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket. Gitu. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini ngeri banget. Subhanallah. Nah, korban 6 korban jiwa. Ini truknya masih. Ini loh. Besi. Mobil truk mobilnya 2. Nggak ada nggak dibantu ini. Kak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, Seattle Semarang, Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Oh, pengangkut mobilnya ada.
Musibah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalan tol Semarang Solo. Pak, yang nyeberin ya Pak? Tadi jam berapa tuh Pak? Hah? Jam berapa tuh? Nggak tahu. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487/600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk box paket. Di KM 487 Tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita jalur dari arah Semarang menuju Solo. Ini ngeri banget. Subhanallah. Korban 6 korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di jalan tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487/600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel.
Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana juga? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama diduga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong. Yang ketiga ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak bekerja dengan maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil truk tersebut menabrak mobil elf. Nah, kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir. Dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan namun belum teridentifikasi. Sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi apa atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan yang parkir. Informasinya pengemudi trailernya juga meninggal. Iya, itu tadi sisanya. Ada 4 tadi kan yang elf, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu. Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang kemudian menabrak mobil elf yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya, Dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang trailer terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil yang ini. Ya. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil, Dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike trailer dan bike box. Kenapa parkir di sini, Dan? Ya, Kenapa terparkir di sini, Dan? sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasanya rest area itu adalah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban atau mungkin mogok atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah, kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi. Tadi ada beberapa baik pengemudi bom kernet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam kondisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh. Apa benar, Dan? Tadi ada yang bilang beralasan katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai, kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana dan rumah sakit? Untuk korban dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD, Dan? Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TP-TP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Dan tadi 6 yang parkir, yang 1 yang jalan. Gimana? Kan tadi 6 parkir. 1 yang jalan, 1 nabrak. Kan ini, trailer 1, trailer 2 nih. Pertama.
Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribunis. Ini saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak lihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah nggak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki ngono kok. Wih, mesti siji wong siji rong karon kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet. Saat ini saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur res area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan.
Nah, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Di sini yang paling terakhir. Jadi sampai korban cepet. Maksudnya ini Pak. Oh, Mbak Tria. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487 600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat, terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Kamera
ke belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribunis. Ini saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Semenit itu mangkat semua terus lewat. Motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki ngono kok. Wih, mesti siji wong siji dong karon kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Nah, itu lihat unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo. Ada Triwidodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Baik Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari. Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan Tri. Ya Ratu dan Petugas dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 487+600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton
bisa kita lihat bersama di belakang saya ini, yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu pelayan manusia maupun akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyasar kendaraan elep yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elep itu pun terdorong dan menabrak sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat. Itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elep tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini. Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer dan tronton dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban Triwidodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang terposok ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Ini terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim KA dari Dirlantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan, sehingga pikiran ini diserahkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu, dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi secara pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara, saya katakan tadi dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Ke-6-nya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di RSUD Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut, saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Baik. Selain itu, 1 korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini masih datanya masih bersifat sementara mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit. Kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini
tentu polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada tiga kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini. Karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Hanya saja untuk sampai saat ini tadi diperoleh informasi bahwasanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa menguasai. Yang ketiga sopir atau pengemudi kurang hati-hati, artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, jadi sesampainya di lokasi kejadian kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Traffic Analytic Accident. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu, dapat apapun teman ataupun apapun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini tetap akan diverifikasi ataupun diproses lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksud kami. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan, baru 1 kendaraan kecil yaitu elep yang berhasil dievakuasi. Selebihnya kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari salah satu wilayah apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu para saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Ratu. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Ratu. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana
tidak jauh dari lokasi kejadian ini, tol Semarang Solo KM48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri, karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini, Nuratu, adalah truk pengangkut paket. Barangkali Tribuners yang memesan paket, barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah paket dari truk ini, ada 2 truk pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, tapi tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan kendaraan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Ratu. Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. Terkait arus lintas saat ini, arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini, karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pandesa ataupun dalam problem lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk evakuasi, truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di tempat sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena masyar dari dua lajur yang atau 3 lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada 2 lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk evakuasi, mengevakuasi kendaraan sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487 plus 600 ini hanya 1 lajur saja. Sehingga maklum jika terjadi kepadatan meski begitu, tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan mata petang yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di tol Semarang Solo kilometer 487 plus 600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kernet truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena
truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kenek sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan mau terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 plus 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Oh, kurang paham masa kejadian pas orang udah melelap tidur jam 3. Jam 3 kan. Parkir nggak lama langsung kejadian. Plus lu. Iya. Itu kena berapa kendaraan? Dari parkir 1, 2, 3, dan 8. Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok. Iya, remblong itu nih kata saya apa polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi Pak Junedi dari mana Pak? dari Merak Merak. Kirim ke ke Solo sih. ke Solo. Bawa apa Pak? Lem Lem. Siap Pak Junedi. Tapi nggak bawa nggak apa-apa. nggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Oh, ada suara keras langsung nabrak mobil saya Abang di mana posisi? di dalam kabin. Kabin sini. Iya. Kabin mobil. Kabin truk. Iya. Kabin truk itu ya. Kabin truk. Disasak dari bang, dihantam dari belakang. Dari belakang. Dihantam dari belakang. Ada apa yang dari belakang? Betoneser. Trailer sama betoneser. Ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 8 kendaraan. Ada korban yang meninggal. Banyak korban meninggal. Banyak, travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga ya? Travelnya paling nggak tiga tadi yang masuk kantong jenazah. Ini kegencet ini. Anu mobilnya ini. Ini travelnya meninggal. Ini mobil Yang nabrak. Yang nabrak. Oh, yang Trailer yang muat besinya yang nabrak. Abang muat apa? Saya muat mobil. mobil dari Karawang mau dibawa kan? Mojokerto. Mojokerto. Ini berapa unit yang dibawa bang? 6. 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Ya. Oke bang. Tadi anu berdua atau satu? Berdua. Berdua sama kenek ya. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket.
di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa ngeris, Bang. Subhanallah. Nah, korban 6 korban jiwa. Ini truknya masih. Ini loh. Besi. Mobil, truk mobilnya 2. Nggak ada nggak dipantau ini. Pak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, ternyata Semarang, Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Pengangkut mobilnya ada. Musibah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalan tol Semarang Solo. Pak, yang ini Pak? Enggak. Tadi jam berapa tuh? Hah? Jam berapa tuh? Enggak tahu. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487/600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu.
2 truk box paket. Itu. TKM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Udah cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini ngeri banget. Subhanallah. Nah, korban 6 korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di jalan tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan, berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama diduga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong. Yang ketiga ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak bekerja dengan maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil tersebut menabrak mobil elf yang kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir, dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan namun belum teridentifikasi, sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan yang sedang parkir. Informasinya pengemudi trailernya juga meninggal. Iya, itu tadi sebenarnya sisanya. Ada 4 tadi kan yang elf, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu. Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang kemudian menabrak mobil elf yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya, Dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang trailer terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil yang ini. Ya, benar. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil, Dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan baik trailer dan baik box. Kenapa parkir di sini, Dan? Ya, Kenapa terparkir di sini, Dan? sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasannya rest area itu adalah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban atau mungkin mogok atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga
ada satu kesalahan di sini. Nah kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi, tadi ada beberapa baik pengemudi internet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam posisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh, apa benar? Tadi ada yang bilang berasal katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai dan kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana dan rumah sakit? Untuk korban dibawa ke dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD ini? Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TP-TP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Dan tadi 6 yang parkir, yang satu yang jalan. Di mana? Kan tadi 6 parkir. Satu yang jalan, satu nabrak. Kan ini, trailer satu, trailer kedua nih. Apa? Parkir. Pakai kamera belakang aja ya. Oke, selamat pagi di sini. Saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Semenit itu mangkat semua lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Dan ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki ngono kok. Wih mesti siji wong siji dong karon kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini.
Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet. Saat ini saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur res area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Oh, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Di sini yang paling terakhir. Jadi sampai korban cepet. Maksudnya ini Pak. Oh, Mbak Tri ya. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk paket.
Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487-600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat, terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi di sini. Saya masih di KM 487+600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban, 3 korban meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bandere iki ya, Mas. Bandere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki ngono kok. Wih, mesti siji rong karuan kuat to, Pak? Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Nah, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya
mengangkut paket-paket. Harusnya kayak gitu. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Baik Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari. Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan Tri. Ya Ratu dan Tribun dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 487+600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ini, yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu kelainan manusia maupun akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyasar kendaraan elep yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elep itu pun terdorong dan menabrak sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat. Itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elep tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini. Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer dan tronton dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban Tri Widodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, dapat sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang terpotong ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Ini terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim kayak dari Lantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan sehingga pikiran ini diserahkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu, dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi setelah pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara saya katakan tadi dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Ke-6-nya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di
RSID Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut, saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup dengan oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Selain Baik, itu, satu korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini masih datanya masih bersifat sementara, mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit. kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini tentu polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada tiga kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini. Karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Hanya saja untuk sampai saat ini tadi diperoleh informasi bahwasanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa menguasai. Yang ketiga, sopir atau pengemudi kurang hati-hati. Artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, sesampainya di lokasi kejadian, kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri, Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Traffic Analytic Accident. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu, apapun teman ataupun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini tetap akan diverifikasi ataupun diproses lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan
6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksud kami. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan, baru 1 kendaraan kecil yaitu elep yang berhasil dievakuasi. Selebihnya kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari Surabaya apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu para saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Rado. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Rado. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana tidak jauh dari lokasi kejadian ini, tol Semarang Solo KM 48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri, karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini, Nuratu, adalah truk pengangkut paket. Barangkali tribuners yang memesan paket, barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah paket dari truk box ini, ada 2 truk box pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, Pak. Kita tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan penjaraan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Ratu. Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. Terkait arus lintas saat ini, arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini, karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pantesan ataupun dalam problem lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk evakuasi, truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di tempat sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo. Arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena masyarakat dari
dua lajur yang atau tiga lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada dua lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk evakuasi, mengevakuasi kendaraan sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487 plus 600 ini hanya satu lajur saja. Sehingga maklum jika terjadi kepadatan meski begitu, tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan kemacetan yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di tol Semarang Solo kilometer 487 plus 600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kenek truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kenek sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 plus 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kurang paham masa kejadian pas orang udah ngelelap tidur jam 3 kan parkir, nggak lama langsung kejadian. Terus lu? Iya. Itu kena berapa kendaraan? Dari parkir 1, 2, 3, 8. Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok? Iya, remblong itu nih, kata saya apa polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi. Pak Junaidi dari mana Pak? Dari Merak. Merak. Kirim ke Solo sih. Ke Solo. Bawa apa Pak? Lem. Siap Pak Junaidi. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Kalau ada suara keras langsung nabrak mobil saya. Abang di mana posisi? Di dalam kabin. Kabin sini? Iya. Kabin mobil? Kabin truk. Iya. Kabin truk itu ya? Kabin truk. Disasak dari bang, dihantam dari belakang. Dari belakang. Dihantam dari belakang. Ada apa yang dari belakang? Betoneser. Trailer mau betoneser. Ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 kendaraan. Ada korban yang meninggal? Banyak korban meninggal. Banyak, travelnya banyak.
travel. Tadi ada travel juga ya? Travelnya paling nggak tiga tadi yang masuk kantong jenazah. Oh, ini kegencet ini. Anu mobilnya ini. Ini travelnya meninggal. Ini mobil Yang nabrak. Yang nabrak. Oh, yang Trailer yang muat besinya yang nabrak. Abang muat apa? Saya muat mobil. mobil dari Karawang mau dibawa ke Mojokerto. Mojokerto. Ini berapa unit yang dibawa, Bang? 6. 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Ya. Oke bang. Tadi anu berdua atau satu? Berdua. Berdua sama kenek ya. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tukok. Paket. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa ngeri, subhanallah. Nah, ya, korban 6 korban jiwa. Ini truknya masih. Ini loh. Besi. Truk mobilnya 2. Nggak ada cowok, nggak dipantul terus. Pak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, Seattle Semarang, Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Tuh, pengangkut mobilnya ada. Musibah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 7 orang
6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalan tol Semarang Solo. Pak, yang nyeberin ya Pak? Enggak. Tadi jam berapa tuh Pak? Hah? Jam berapa tuh? Nggak tahu. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah sekolah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita jalur dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa ngeris ban. Subhanallah. Korban 6 korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di jalan tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan saudara sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana itu? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama diduga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong.
Yang ketiga, ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak bekerja dengan maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil tersebut menabrak mobil elf yang kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir, dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan namun belum teridentifikasi, sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi apa atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan sedang parkir. Informasinya pengemudi terakhirnya juga meninggal. Iya, itu tadi sisanya. Ada 4 tadi kan yang elf, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu. Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang kemudian menabrak mobil elf yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya, Dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil yang ini. Ya, benar. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil, Dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike dan bike box. Kenapa parkir di sini, Dan? Ya, Kenapa terparkir di sini, Dan? sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasannya rest area itulah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban atau mungkin mogok atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah, kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi. Tadi ada beberapa baik pengemudi internet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam kondisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh. Apa benar, Dan? Tadi ada yang bilang beralasan katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai, kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana, Dan? Untuk korban dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD, Dan? Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TPTP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Yang tadi 6 yang parkir, yang 1 yang jalan. Di mana? Kan tadi 6 parkir. 1 yang jalan, 1 nabrak. Kan ini, trailer 1, trailer 2 nih. Seperti apa ini? Parkir. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribun sini. Saya masih di KM 487+600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur
terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bandere iki ya, Mas. Bandere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor parkir ngono kok. Wih, mesti siji wong siji nang karon kuat to, Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet. Saat ini saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang-Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Di sini yang paling terakhir.
Tadi sampai korban cepet. Maksudnya nih Pak. Oh, Mbak Tria. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk paket. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat, terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribuners. Ini saya masih di KM 487+600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak lihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Mau mangkat. Semenit itu mangkat semua itu.
lewat, motor loro lewat. Ini head sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong. Diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bandere iki ya, Mas. Bandere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki kok ngono kok. Wih mesti siji wong siji rong karon kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu benar seperti ini. Oh, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo. Ada Triwidodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Baik Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari. Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan Tri. Ya Ratu dan Tribun dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 4870/600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ini, yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu kelainan manusia maupun akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyasar kendaraan elep yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elep itu pun terdorong dan menabrak sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat. Itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elep tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini.
Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer, dan tronton, dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban Triwidodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, dapat sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama, mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang terpotong ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Ini terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim KA dari Dirlantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan, sehingga pikiran ini diserahkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu, dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi secara pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara, saya katakan tadi dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Ke-6-nya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di RSID Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut, saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Baik. Selain itu, 1 korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini masih datanya masih bersifat sementara, mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit. Kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada 3 kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini. Karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Hanya saja untuk sampai saat ini tadi diperoleh informasi bahwasanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi
tidak bisa menguasai. Yang ketiga, sopir atau pengemudi kurang hati-hati. Artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, jadi sesampainya di lokasi kejadian, kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri, Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Traffic Analytic Accident. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu, dapat apapun teman ataupun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini tetap akan diverifikasi ataupun di cross check lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksud kami. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan baru 1 kendaraan kecil yaitu elep yang berhasil dievakuasi. Selebihnya kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari salah satu Surabaya apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu para saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Ratu. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Ratu. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana tidak jauh dari lokasi kejadian ini, tol Semarang Solo KM48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri, karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini, Nuratu, adalah truk pengangkut paket. Barangkali Tribunes yang memesan paket, barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah
paket dari truk box ini, ada 2 truk box pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, Pak. Sehingga tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan penjarahan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Karena tuh Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. terkait arus lintas saat ini arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini. Karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pandesan ataupun dalam problem lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk evakuasi, truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di stop sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo. Arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena wajar dari dua lajur yang atau 3 lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada 2 lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk evakuasi, mengevakuasi kendaraan sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487 plus 600 ini hanya 1 lajur saja. Sehingga walau jika terjadi kepadatan meski begitu, tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan mata petang yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di tol Semarang Solo kilometer 487 plus 600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kenek truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kenek sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 plus 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel.
Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kurang paham masa kejadian pas orang udah ngelelap tidur jam 3 Jam 3 parkir, nggak lama langsung kejadian. Bus lu. Iya. Itu kena berapa kendaraan? Dari parkir 1, 2, 3, 8. Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok. Iya, remblong itu nih kan saya polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi Pak Junaidi dari mana Pak? dari Merak Merak. Kirim ke Solo sih. ke Solo. Bawa apa Pak? Lem. Siapa Pak Junaidi? Tapi nggak bawa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Kalau ada suara keras langsung nabrak mobil saya Abang di mana posisi? di dalam kabin. Kabin sini? Iya. Kabin mobil? Kabin truk. Iya. Kabin truk gitu ya? Kabin truk. Disasak dari bang, dihantam dari Dihantam belakang. dari belakang. Dihantam dari belakang. Ada apa yang dari belakang? Betoneser. Trailer sama betoneser. Ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 8 kendaraan. Ada korban yang meninggal. Banyak korban meninggal. Banyak, travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga ya? Travelnya paling 3 tadi yang masuk kantong jenazah. Ini kegencet ini, anu mobilnya ini. Ini travelnya meninggal. Ini mobil Yang nabrak. Yang nabrak. Oh, yang Trailer yang muat besinya yang nabrak. Abang muat apa? Saya muat mobil. mobil dari Karawang mau dibawa kan? Mojokerto. Mojokerto. Ini berapa unit yang dibawa bang? 6. 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Oke bang. Tadi anu berdua atau satu? Berdua. Berdua sama kenek ya. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini ngeri banget. Subhanallah. Nah, korban 6 korban jiwa. Ini truknya masih. Ini loh. Besi. Mobil
truk mobilnya dua. Nggak ada cowok, nggak dipantau ini. Kak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, atau Semarang, Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Pengangkut mobilnya ada. Musibah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalan tol Semarang Solo. Pak, yang nyeberin ya Pak? Enggak. Tadi jam berapa tuh Pak? Hah? Jam berapa tuh? Enggak tahu. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Truk paket. Di KM 487 Tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini ngeri banget. Subhanallah. Korban 6 korban jiwa.
Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana itu? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama diduga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong. Yang ketiga ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak bekerja dengan maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil truk tersebut menabrak mobil elf. Nah, kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir. Dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan namun belum teridentifikasi. Sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi apa atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan yang parkir. Informasinya pengemudi trailernya sudah meninggal. Iya, itu tadi sisanya. Ada 4 tadi kan yang elf, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu. Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang kemudian menabrak mobil elf yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya, Dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang trailer terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, ada kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil yang ini. Ya. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil, Dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike trailer dan bike box. Kenapa parkir di sini, Dan? Ya. Kenapa terparkir di sini, Dan? Sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasanya rest area itu adalah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban atau mungkin mogok atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah, kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi. Tadi ada beberapa baik pengemudi bom kernet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam posisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh, apa benar, Dan? Tadi ada yang bilang beralasan katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai, kurang besar. Ya.
Dan korban dibawa kemana dan rumah sakit? Untuk korban dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Penanaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD ini? Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TP-TP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Yang tadi 6 yang parkir, yang 1 yang jalan. Di mana? Kan tadi 6 parkir. 1 yang jalan, 1 nabrak. Kan ini, trailer 1, helm 2 nih. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribunis. Ini saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak lihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah nggak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bandere iki ya, Mas. Bandere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki ngono kok. Wih, mesti siji wong siji rong karon kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet.
Saat ini, saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang-Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur res area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Nah, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Di sini yang paling terakhir. Jadi sampai korban cepet. Maksudnya ini, Pak? Oh, Mbak Tria. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487-600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk box paket. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487-600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat,
terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribun ini. Saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Semenit itu mangkat semenit lewat. Motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki ngono kok. Wih, mesti siji wong siji dong karuan kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Nah, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo, ada Triwidodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Baik Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari.
Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan, Tri. Ya, Ratu dan Bukit dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 487+600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ini yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu pelayan manusia maupun akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyasar kendaraan elep yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elep itu pun terdorong dan menabrak sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat. Itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elep tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini. Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer dan tronton dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban, Triwidodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, dapat sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang terposok ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Ini terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim KA dari Dirlantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan sehingga pikiran ini diserahkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu, dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi secara pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara saya katakan tadi dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Ke-6-nya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di RSUD Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup dengan oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Baik. Selain itu 1 korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini masih datanya masih bersifat sementara mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit.
Kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini tentu polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada tiga kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini. Karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Hanya saja untuk sampai saat ini tadi diperoleh informasi bahwasanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa menguasai. Yang ketiga, sopir atau pengemudi kurang hati-hati. Artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, jadi sesampainya di lokasi kejadian, kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri, Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Technique Analytic Accident. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu, apapun teman ataupun apapun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini tetap akan diverifikasi ataupun diproses lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksud kami. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan, baru 1 kendaraan kecil yaitu elf yang berhasil dievakuasi. Selebihnya
kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari salah satu wilayah apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu para saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Ratu. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Ratu. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana tidak jauh dari lokasi kejadian ini, tol Semarang Solo KM 48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri, karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini, Nuratu, adalah truk pengangkut paket. Barangkali tribuners yang memesan paket, barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah paket dari truk ini, ada 2 truk pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, tapi tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan kendaraan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Ratu. Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. Terkait arus lintas saat ini, arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini, karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pandesa ataupun dalam problem lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk evakuasi, truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di tempat sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena masyar dari dua lajur yang atau 3 lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada 2 lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk evakuasi, mengevakuasi kendaraan pribadi, sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487 plus 600 ini hanya 1 lajur saja, sehingga maklum jika terjadi kepadatan meski begitu, tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan mata petang yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Ratu.
Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di tol Semarang Solo kilometer 487+600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kernet truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kernet sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487+600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kurang paham masa kejadian pas orang udah ngelelap tidur jam 3 kan parkir, nggak lama langsung kejadian. Terus lu? Iya. Itu kena berapa kendaraan? Dari parkir 1, 2, 3, 8. Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok? Iya, remblong itu nih, kata saya apa polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi. Pak Junaidi dari mana Pak? Dari Merak. Merak. Kirim ke Solo sih. Ke Solo. Bawa apa Pak? Lem. Siap Pak Junaidi. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Oh ada suara keras langsung nabrak mobil saya. Abang di mana posisi? Di dalam kabin. Kabin sini? Iya. Kabin mobil. Kabin truk. Iya. Kabin truk itu ya? Kabin truk. Disasak dari belakang, dihantam dari belakang. Dari belakang. Dihantam dari belakang. Ada apa yang dari belakang? Betoneser. Trailer sama betoneser. Ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 kendaraan. Ada korban yang meninggal? Banyak korban meninggal. Banyak, travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga ya? Travelnya paling 3 tadi yang masuk kantong jenazah. Ini kegencet ini? Mobilnya ini? Ini travelnya meninggal. Ini mobil yang nabrak. Yang nabrak? Oh yang trailer yang muat besinya yang nabrak. Apa muat apa? Saya muat mobil dari Karawang mau dibawa kan? Mojokerto. Berapa unit yang dibawa Bang? 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Ya? Oke Bang. Tadi berdua atau satu? Berdua. Sama kenek ya. Oke, selamat pagi Tribun Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
kecelakaan maut di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini terus. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk paket. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa ngeris, Bang. Subhanallah. Korban 6 korban jiwa. Ini truknya masih. Ini loh. Besi. Truk mobilnya 2. Nggak dibantu terus. Kak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, ternyata Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Pengangkut mobilnya ada. Musibah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut menjadi
atau turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Semarang Solo. Pak, yang ini Pak? Enggak. Tadi jam berapa tuh? Hah? Jam berapa tuh? Nggak tahu. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket. Gitu. Di KM 487 Tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa ngeri banget. Subhanallah. Nah, korban 6 korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan, berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama juga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong. Yang ketiga ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil tersebut menabrak mobil elf yang kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir, dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan namun belum teridentifikasi, sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan yang parkir. Informasinya pengemudi trailernya juga meninggal. Iya.
itu tadi sebenarnya sisanya. Ada 4 tadi kan yang elep, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu. Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang kemudian menabrak mobil elep yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya dan? Iya di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil ya ini. Ya, benar. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike trailer dan bike box. Kenapa parkir di sini dan? Ya, Kenapa terparkir di sini dan? sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasannya rest area itu adalah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban, atau mungkin mogok, atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi, tadi ada beberapa baik pengemudi internet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat gitu. Sehingga mereka dalam kondisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh, apa benar? Tadi ada yang bilang berasal katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasannya rest area kita di 87 ini kurang memadai dan kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana dan? Untuk korban dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD dan? Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TPTP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Dan tadi 6 yang parkir, yang 1 yang jalan. Di mana? Kan tadi 6 parkir. 1 yang jalan, 1 nabrak. Kan ini, trailer 1, trailer 2 nih. Apa? Di parkir. Pakai kamera belakang aja ya. Oke, selamat pagi di sini. Saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam
kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Dan ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah nggak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kula balak motor tangki ngono kok. Wih mesti siji wong siji nang karon kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet. Saat ini saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur res area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Oh, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Di sini yang paling terakhir. Jadi sampai korban cepet. Maksudnya ini Pak. Oh, Mbak Tri ya. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
kecelakaan maut di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini 8 kendaraan. Ini mulai dari sini terus. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua tumpuk paket. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat, terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi di sini. Saya masih di KM 487+600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban, 3 korban meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak.
Ini saking bantere. Bantere iki ya, Mas. Bantere wis abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki kok ngono kok. Wih mesti siji wong siji rong karon kuat to, Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Nah, itu ya tuninnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Harusnya kayak gitu. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Baik Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari. Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan Tri. Ya Ratu dan Tribun dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 487+600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ini, yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu kelainan manusia maupun akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyasar kendaraan elep yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elep itu pun terdorong dan menabrak sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat. Itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elep tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini. Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer, dan tronton, dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban, Tri Widodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, dapat sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama, mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang terpotong ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan
Untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Ini terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim KA dari Dirlantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan, sehingga kren ini diistirahatkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi setelah pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara, saya katakan tadi dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Keenamnya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di RSUD Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut, saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Baik. Selain itu, 1 korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini masih datanya masih bersifat sementara, mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit. Kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada 3 kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini. Karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Hanya saja untuk sampai saat ini tadi diperoleh informasi bahwasanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa menguasai. Yang ketiga, sopir atau pengemudi kurang hati-hati. Artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, sesampainya di lokasi kejadian, kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri, Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Traffic Analytic Accident.
Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu, dapat apapun temuan ataupun apapun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi, termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini tetap akan diverifikasi ataupun diproses lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksud kami. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan, baru 1 kendaraan kecil yaitu elep yang berhasil dievakuasi. Selebihnya kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari Surabaya apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu para saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Ratu. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Ratu. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana tidak jauh dari lokasi kejadian ini, tol Semarang Solo KM 48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri, karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini, Nuratu, adalah truk pengangkut paket. Barangkali tribuners yang memesan paket, barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah paket dari truk box ini, ada 2 truk box pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, Tapi kita tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan penjaraan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Ratu. Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. Terkait arus lintas saat ini, arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini, karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan
lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pantesan ataupun mungkin dalam problem lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk evakuasi, truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di tempat sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo. Arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena masyar dari dua lajur yang atau 3 lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada 2 lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk evakuasi, mengevakuasi kendaraan sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487 plus 600 ini hanya 1 lajur saja, sehingga maklum jika terjadi kepadatan meski begitu tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan kemacetan yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di tol Semarang Solo kilometer 487 plus 600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kernet truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kernet sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 plus 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kurang paham masa kejadian pas orang udah ngelelap tidur jam 3 kan parkir, nggak lama langsung kejadian. Terus lu? Iya. Itu kena berapa kendaraan? Dari parkir 1, 2, 3, 8.
Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok. Iya, rem blong itu nih saya apa polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi Pak Junedi dari mana Pak? dari Merak Merak. Kirim ke ke Solo sih. Solo. Bawa apa Pak? Lem. Lem. Siap Pak Junedi. Tapi nggak bawa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Tuh ada suara keras langsung nabrak mobil saya Abang di mana posisi? di dalam kabin. Kabin sini? Iya. Kabin mobil? Kabin truk. Iya. Kabin truk itu ya? Kabin truk. Disasak dari bang, dihantam dari Dihantam belakang. dari belakang. Dihantam dari belakang. Ada apa yang dari belakang? Betoneser. Trailer mau betoneser. Ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 8 kendaraan. Ada korban yang meninggal. Banyak korban meninggal. Banyak. Travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga. Ya? Travelnya paling nggak tiga tadi yang masuk kantong jenazah. Oh ini kegencet ini? Anu mobilnya ini? Ini travelnya meninggal. Ini mobil Yang nabrak. Yang nabrak. Oh, yang Trailer yang muat besinya yang nabrak. Abang muat apa? Saya muat mobil. mobil dari Karawang mau dibawa kan? Mojokerto. Mojokerto. Ini berapa unit yang dibawa bang? 6. 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Ya? Oke bang. Tadi anu berdua atau satu? Berdua. Berdua sama kenek ya. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tukok. Paket. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini ngeri banget. Subhanallah. Nah, ya, korban 6 korban jiwa. Ini truknya masih. Ini loh. Besi. Truk mobilnya 2. Nggak ada cowok, nggak dipantau Pak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, Seattle Semarang, Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Pengangkut mobilnya ada.
Musibah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalan tol Semarang Solo. Pak, yang nyeberin ya Pak? Enggak. Tadi jam berapa tuh Pak? Hah? Jam berapa tuh? Nggak tahu. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kecelakaan maut Tribuners di KM 487/600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket. Di KM 487 Tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita jalur dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa ngeris, Bang. Subhanallah. Korban 6 korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di jalan tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487/600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel.
Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan, berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana itu? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama diduga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong. Yang ketiga ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak bekerja dengan maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil tersebut menabrak mobil elf. Yang kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir. Dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan, namun belum teridentifikasi. Sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat, dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi apa atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan sedang parkir. Informasinya pengemudi trailernya sudah meninggal. Iya, itu tadi sisanya. Ada 4 tadi kan yang elf, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu. Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang kemudian menabrak mobil elf yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya, Dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil yang ini. Ya, benar. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil, Dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike trailer dan bike box. Kenapa parkir di sini, Dan? Ya, Kenapa terparkir di sini, Dan? sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasannya rest area itu adalah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban, atau mungkin mogok, atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah, kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi, tadi ada beberapa baik pengemudi internet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam posisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh, apa benar, Dan? Tadi ada yang bilang beralasan katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai, kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana dan rumah sakit? Untuk korban dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD, Dan? Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TPTP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Yang tadi 6 yang parkir, yang 1 yang jalan. Di mana? Kan tadi 6 parkir. 1 yang jalan, 1 nabrak. Kan ini, trailer 1, trailer 2 nih. Seperti apa ini?
belakang aja ya. Oke, selamat pagi Tribun sini. Saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban, 3 korban meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Udah. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor parkir ngono kok. Wih, mesti siji wong siji dong karon kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet. Saat ini saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang-Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket.
Di sini yang paling terakhir. Tadi sampai korban cepet. Maksudnya ini Pak? Oh, Mbak Tria. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk paket. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat, terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribuners. Ini saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4
pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak lihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah nggak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bandere iki ya, Mas. Bandere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki kok ngono kok. Wih mesti siji wong siji rong karuan kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Nah, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo, ada Triwidodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Baik Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari. Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan Tri. Ya Ratu dan Tribun dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 487+600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ini, yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu kelainan manusia maupun akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyata kendaraan elep yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elep itu pun terdorong dan menabrak
sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat, itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elf tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini. Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer, dan tronton, dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban Triwidodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, dapat sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama, mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang terpotong ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Ini terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim KA dari Dirlantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan, sehingga pikiran ini diserahkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu, dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi secara pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara, saya katakan tadi dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Ke-6-nya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di RSID Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut, saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Baik. Selain itu, 1 korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini masih datanya masih bersifat sementara, mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit. Kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini tentu polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada 3 kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini. Karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Hanya saja untuk sampai saat ini tadi
diperoleh informasi bahwasanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa menguasai. Yang ketiga, sopir atau pengemudi kurang hati-hati. Artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, sesampainya di lokasi kejadian, kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri, Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Traffic Analytic Accident. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu, dapat apapun teman ataupun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi, termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini, tetap akan diverifikasi ataupun diproses lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksud kami. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan, baru 1 kendaraan kecil yaitu elep yang berhasil dievakuasi. Selebihnya kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari Surabaya apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu keterangan saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Ratu. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Ratu. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana tidak jauh dari lokasi kejadian ini, tol Semarang Solo KM48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan
evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini Nuratu adalah truk box pengangkut paket. Barangkali tribuners yang memesan paket barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah paket dari truk box ini, ada 2 truk box pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, Pak. Maka tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan penjarahan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Ratu. Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. Terkait arus lintas saat ini arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini. Karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pandesan ataupun dalam problem lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk evakuasi, truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di tempat sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo. Arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena masyar dari dua lajur yang atau 3 lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada 2 lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk evakuasi, mengevakuasi kendaraan sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487 plus 600 ini hanya 1 lajur saja. Sehingga maklum jika terjadi kepadatan meski begitu, tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan mata petang yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di tol Semarang Solo kilometer 487 plus 600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kenek truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kenek sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat.
Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 plus 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kurang paham masa kejadian pas orang udah ngelelap tidur jam 3 kan parkir, nggak lama langsung kejadian. Bus lu. Iya. Itu kena berapa kendaraan? Dari parkir 1, 2, 3, 8. Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok. Iya, remblong itu nih kan saya apa polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi. Pak Junaidi dari mana Pak? Dari Merak. Merak. Kirim ke Solo sih. Ke Solo. Bawa apa Pak? Lem. Siapa Pak Junaidi? Tapi nggak bawa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Oh, ada suara keras langsung nabrak mobil saya. Abang di mana posisi? Di dalam kabin. Kabin sini? Iya. Kabin mobil. Kabin truk. Iya. Kabin truk gitu ya? Kabin truk. Disasak dari bang, dihantam dari Dihantam belakang. dari belakang. Dihantam dari belakang. Ada apa yang dari belakang? Betoneser. Trailer sama betoneser. Ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 kendaraan. kendaraan. Ada korban yang meninggal. Banyak korban meninggal. Banyak, travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga ya? Travelnya paling tiga tadi yang masuk kantong jenazah. Ini kegencet ini. Anu mobilnya ini. Ini travelnya meninggal. Ini mobil Yang nabrak. Yang nabrak. Oh, yang Trailer yang muat besinya yang nabrak. Abang muat apa? Saya muat mobil. dari Karawang mau dibawa kan? Mojokerto. Mojokerto. Ini berapa unit yang dibawa bang? 6. 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Ya? Oke Bang. Tadi anu berdua atau satu? Berdua. Sama kenek ya. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket. Itu. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini ngeri banget. Subhanallah. Korban 6 korban jiwa. Ini truknya masih. Ini loh.
Besi. Mobil truk mobilnya 2. Ada cowok nggak dibantu guys. Pak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, ternyata Semarang, Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Pengangkut mobilnya ada. Musibah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalan tol Semarang Solo. Pak, yang nyeberin ya Pak? Tadi jam berapa tuh Pak? Hah? Jam berapa tuh? Nggak tahu. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487/600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo.
Ini ngeri Bang. Subhanallah. Korban 6 korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan, berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana itu? Untuk kronologisnya, kejadian jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama diduga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong. Yang ketiga ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak bekerja dengan maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil tersebut menabrak mobil elf yang kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir, dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan namun belum teridentifikasi, sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi apa atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan sedang parkir. Informasinya pengemudi trailernya sudah meninggal. Iya, itu tadi sudah sisanya. Ada 4 tadi kan yang elf, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu. Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang kemudian menabrak mobil elf yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya, Dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang trailer terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, ada kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil yang ini. Ya. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil, Dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike trailer dan bike box. Kenapa parkir di sini, Dan? Ya, Kenapa terparkir di sini, Dan? sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasanya rest area itu adalah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban atau mungkin mogok atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah, kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi. Tadi ada beberapa baik pengemudi maupun kernet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam kondisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh. Apa benar, Dan? Tadi ada yang bilang beralasan katanya rest area sudah penuh.
Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai, kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana dan rumah sakit? Untuk korban dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD ini. Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TP-TP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Dan tadi 6 yang parkir, yang 1 yang jalan. Di mana? Kan tadi 6 parkir. 1 yang jalan, 1 nabrak. Kan ini, trailer 1, trailer 2 nih. Apa? Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi di sini. Saya masih di KM 487+600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ini sampai nggak lihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah nggak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kula balak motor tangki ngono kok. Wih, mesti siji wong siji rong karon apa to, Pak? Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet.
Saat ini, saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang-Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur res area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Nah, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Di sini yang paling terakhir. Tadi sampai korban cepet. Maksudnya ini, Pak? Oh, Mbak Tria. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487-600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk box paket. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487-600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat,
terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribun sini. Saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak lihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Semenit itu mangkat semua terus lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki kok ngono kok. Wih, mesti siji wong siji dong karuan kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Nah, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo, ada Triwidodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Baik Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari.
Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan, Tri. Ya, Ratu dan begitu dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 487+600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ini yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu pelayan manusia maupun akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyata kendaraan elep yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elep itu pun terdorong dan menabrak sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat. Itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elep tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini. Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer, dan tronton, dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban, Triwidodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, dapat sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang terpotong ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim KA dari Dirlantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan sehingga kecelakaan ini diserahkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu, dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi secara pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara saya katakan tadi dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Ke-6-nya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di RSUD Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut, saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Baik. Selain itu, 1 korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini masih datanya masih bersifat sementara mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit.
Kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini tentu polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada tiga kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini. Karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Hanya saja untuk sampai saat ini tadi diperoleh informasi bahwasanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa menguasai. Yang ketiga, sopir atau pengemudi kurang hati-hati. Artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, jadi sesampainya di lokasi kejadian, kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri, Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Traffic Analytic Accident. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu, apapun teman ataupun apapun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini tetap akan diverifikasi ataupun diproses lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksud kami. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan, baru 1 kendaraan kecil yaitu elf yang berhasil dievakuasi. Selebihnya
kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari Polres Jaya apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu para saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Ratu. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Ratu. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana tidak jauh dari lokasi kejadian ini, tol Semarang Solo KM 48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri, karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini, Nuratu, adalah truk pengangkut paket. Barangkali tribuners yang memesan paket, barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah paket dari truk ini, ada 2 truk pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, tapi tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan penjaraan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Ratu. Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. Terkait arus lintas saat ini, arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar, karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini. Karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pandesa ataupun dalam problem lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk evakuasi, truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di tempat sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo. Arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena masyar dari dua lajur yang atau 3 lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada 2 lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk evakuasi, mengevakuasi kendaraan pribadi, sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487 plus 600 ini hanya 1 lajur saja. Sehingga maklum jika terjadi kepadatan meski begitu, tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan mata petang yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Ratu.
Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di Tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487+600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kernet truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kernet sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487+600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kurang paham masa kejadian pas orang udah melelap tidur jam 3 kan? Parkir nggak lama langsung kejadian. Terus lu? Iya. Itu kena berapa kendaraan? Dari parkir 1, 2, 3 dan 8. Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok? Iya, remblong itu nih saya polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi. Pak Junaidi dari mana Pak? Dari Merak. Merak. Kirim ke Solo sih. Ke Solo. Bawa apa Pak? Lem. Siap Pak Junaidi. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Oh, ada suara keras langsung nabrak mobil saya. Abang di mana posisi? Di dalam kabin. Kabin sini? Iya. Kabin mobil. Kabin truk. Iya. Kabin truk itu ya? Kabin truk. Disasak dari belakang, dihantam dari belakang. Dari belakang. Dihantam dari belakang. Ada apa yang dari belakang? Betoneser. Trailer sama betoneser. Ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 kendaraan. Ada korban yang meninggal? Banyak korban meninggal. Banyak, travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga ya? Travelnya paling 3 tadi yang masuk kantong jenazah. Ini kegencet ini? Mobilnya ini? Ini drivernya meninggal. Ini mobil Yang nabrak. Yang nabrak? Oh, yang Trailer yang muat besinya yang nabrak. Abang muat apa? Saya muat mobil. dari Karawang mau dibawa kan? Mojokerto. Mojokerto. berapa unit yang dibawa Bang? 6. 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Ya. Oke Bang. Tadi berdua atau satu? Berdua. Sama kenek ya. Oke, selamat pagi Tribun Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kecelakaan maut di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini terus. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk paket. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa ngeris, Bang. Subhanallah. Korban 6 korban jiwa. Ini truknya masih. Ini loh. Besi. Mobil, truk mobilnya 2. Nggak di pantai ini. Kak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, ternyata Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Pengangkut mobilnya ada. Musibah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut menjadi
atau turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Semarang Solo. Pak, yang ini Pak? Enggak. Tadi jam berapa tuh? Hah? Jam berapa tadi? Nggak tahu. Oke, selamat pagi teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut di KM 487600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini terus. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua tumpuk paket. Gitu. Di KM 487 Tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini ngeri banget. Subhanallah. Nah, korban 6 korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487.600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan, berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama juga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong. Yang ketiga ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil tersebut menabrak mobil elf yang kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir, dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan namun belum teridentifikasi, sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan yang parkir. Informasinya pengemudi trailernya juga meninggal.
Iya, itu tadi sebenarnya sisanya. Ada 4 tadi kan yang elep, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu. Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang, kemudian menabrak mobil elep yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang trailer terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil yang ini. Ya, benar. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike trailer dan bike box. Kenapa parkir di sini dan? Ya, Kenapa terparkir di sini dan? sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasannya rest area itulah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban, atau mungkin mogok, atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi, tadi ada beberapa baik pengemudi internet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam kondisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh, apa benar dan? Tadi ada yang bilang beralasan katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai dan kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana dan rumah sakit? Untuk korban dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD dan? Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TPTP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Dan tadi 6 yang parkir, yang 1 yang jalan. Di mana? Kan tadi 6 parkir. 1 yang jalan, 1 nabrak. Kan ini, trailer 1, trailer 2 nih. 6, Parkir. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi di sini. Saya masih di KM 487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam
kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Dan untuk ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah nggak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kula balak motor tangki ngono kok. Wih mesti siji wong siji dong karuan kuat Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet. Saat ini saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur res area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Oh, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Di sini yang paling terakhir. Jadi sampai korban cepet. Maksudnya ini Pak? Oh, Mbak Tria. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah sekolah.
kecelakaan maut terjadi di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini 8 kendaraan. Ini mulai dari sini terus. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk paket. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat, terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Pakai kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi di sini. Saya masih di KM 487+600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban, 3 korban meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak.
Ini saking Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. wong niku delok CCTV kok balak motor tangki kok ngono kok. Wih mesti siji wong siji nang karon apa to, Pak? Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Nah, itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Ini yang paling terakhir. Baik saudara, terkait kecelakaan maut yang terjadi di Tol Semarang Solo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo di sana. Selamat siang, Tri. Oke, selamat siang Ratu. Baik Tri, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi dini hari. Seperti apa kronologinya dan kondisinya saat ini di lokasi kejadian? Silakan Tri. Ya Ratu dan Bukit dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Jalan Tol Semarang Solo KM 487+600 jalur A. Kecelakaan ini terjadi pukul 4 dini hari tadi saat sahur. Kecelakaan ini terjadi berawal dari beberapa kendaraan yang ada di belakang saya, terutama kendaraan truk parkir atau truk mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan selepas rest area 487. Di mana saat itu atau pagi tadi kondisi rest area penuh sehingga beberapa kendaraan ini beristirahat untuk menikmati makan sahur di bahu jalan di dekat rest area. Kemudian ada kendaraan sekitar 6 kendaraan yang terparkir di sini. Di saat yang bersamaan melaju sebuah truk trailer pengangkut besi cor beton. Bisa kita lihat bersama di belakang saya ini yang menjulang ke atas itu adalah truk pengangkut cor beton melaju dari arah Jakarta atau dari arah Semarang menuju Solo. Entah apa yang terjadi atau masih ada banyak kemungkinan baik itu kelainan manusia maupun akibat kelalaian ataupun kerusakan pada mesinnya. Truk yang semula melaju dengan kecepatan tinggi ini kemudian menyasar kendaraan elep yang melaju tepat di depannya. Kendaraan elep itu pun terdorong dan menabrak sebuah truk tangki yang terparkir di paling ujung, di paling barat. Itu menabrak sehingga truk atau maksud kami sehingga elep tersebut mengalami ringsek. Tidak cukup di situ, truk trailer pengangkut besi beton ini masih terus melaju hingga menghantam beberapa kendaraan ataupun sebanyak 6 kendaraan yang ada di lokasi kejadian ini. Kecelakaan ini melibatkan atau mengakibatkan 8 kendaraan terlibat kecelakaan ini. 7 diantaranya merupakan kendaraan besar, yaitu ada trailer, dan tronton, dan ada juga truk box. Ratu. Baik, kemudian terkait jumlah korban Tri Widodo, ini masih simpang siur antara 6 atau 7 orang yang meninggal dunia. Ini tepatnya ada berapa jumlah korban dalam kecelakaan maut ini, Tri? Ya, dapat sama saya sampaikan terkait dengan kondisi di lokasi di 487 sendiri, Ratu, di mana saat ini tim masih melakukan ataupun evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Kemungkinan proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama mengingat kendaraan yang terlibat ataupun yang tergosok ke dalam lahan milik tol ini cukup berat dan berada di lebih ataupun berada semacam di bawah tebing gitu. Sedangkan
Untuk alat berat ataupun kren yang disiagakan pada pagi hari ini ada 2 kren. Ini terlihat di belakang saya, ini tadi baru saja melakukan pengangkatan, namun karena tim KA dari Dirlantas Polda Jateng saat ini masih melakukan ataupun berusaha melakukan penyelidikan, sehingga kren ini diistirahatkan sementara untuk memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Terkait dengan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini, Ratu, dan di lokasi kejadian memang belum mendapatkan informasi secara pasti ada berapa jumlah yang korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja Kasat Lantas Polres Boyolali memastikan ataupun dari hasil sementara, saya katakan tadi dikatakan bahwa hasil sementara korban meninggal dalam kecelakaan ini ada sebanyak 6 korban jiwa. Keenamnya ini saat ini sudah berada ataupun sudah ditangani oleh tim medis ataupun tim pemulasaran jenazah di RSUD Pandanaran Boyolali. Terkait dengan data lebih lanjut, saat ini penyidik ataupun Satlantas Polres Boyolali di backup oleh tim dari Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan terkait identifikasi korban-korban yang terlibat dalam musibah kecelakaan ini. Baik. Selain itu, 1 korban yang meluka berat, Ratu, dan 6 korban luka ringan. Ini datanya masih bersifat sementara, mengingat polisi juga masih melakukan verifikasi maupun pendataan di lokasi maupun di rumah sakit. Kemudian terkait korban-korban yang baru saja disebutkan, apakah sudah diketahui berasal dari penumpang mobil atau truk yang mana begitu, Tri? Ya, Ratu, informasi dari Kasat Lantas juga bahwasanya ke-6 korban ini saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja dari 6 korban tersebut, 4 diantaranya merupakan penumpang dari minibus ataupun mobil elf yang melaju dari arah Semarang atau dari arah Jakarta. Terkait dengan identitas maupun perjalanannya, maksud dari tujuan perjalanan dari arah Semarang ke arah Solo ini untuk seperti apakah mudik ataupun ada kepentingan lainnya, saat ini polisi masih melakukan pendataan dan proses verifikasi di lokasi. Baik, kemudian untuk dugaan sementara terkait dengan kecelakaan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah diketahui begitu oleh kepolisian, Tri? Ya, Ratu, penyebab atau dugaan kecelakaan ini tentu polisi masih melakukan penyelidikan. Hanya saja ada beberapa dugaan yang bisa menyebabkan ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan ini. Kasat Lantas menyimpulkan setidaknya ada 3 kemungkinan penyebab daripada kecelakaan ini. Karena memang untuk mengetahui penyebab pastinya dibutuhkan data dan penelitian maupun penyidikan yang lebih komprehensif. Hanya saja untuk sampai saat ini tadi diperoleh informasi bahwasanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan karena faktor manusianya, yaitu karena pengemudi ngantuk ataukah dalam kondisi kurang fit begitu. Kemudian karena bisa juga kemungkinan karena rem blong ataupun faktor kendaraannya ataupun faktor dari mesin ataupun dari kendaraannya, sehingga truk tersebut saat melaju dengan kecepatan tinggi tidak bisa menguasai. Yang ketiga, sopir atau pengemudi kurang hati-hati. Artinya saat mengemudi dari arah Semarang dengan kecepatan yang cukup tinggi, jadi sesampainya di lokasi kejadian, kemudian tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menghantam beberapa kendaraan yang ada di depannya. Selain itu juga kalau mengingat di lokasi ini sendiri, Ratu dan Tribunes, di mana di lokasi ini ternyata nampaknya tidak cukup terang karena masih berada di sekitar atau di berjarak beberapa ratus meter dari rest area. Hal ini terlihat dari banyaknya lampu-lampu yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dengan begitu, polisi masih akan melakukan penyelidikan, dan saat ini tim dari Dirlantas Polda Jawa Tengah masih melakukan upaya penyelidikan dengan menggunakan metode TAA, Traffic Analytic Accident.
Baik, kemudian ini terkait dengan tadi saya sempat membaca begitu ya, ada informasi yang masuk bahwa ada yang sempat berbincang dengan connect dari truk yang yang menabrak atau truk pengangkut besi yang menabrak 7 kendaraan lainnya. Ini menyebut bahwa rem sudah blong begitu sebelum dari rest area, artinya sebelum dari kecelakaan ini terjadi. Apakah ini akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, Ratu, dapat apapun temuan ataupun apapun hasil dari proses penyelidikan yang ada di lokasi kejadian, baik itu dari olah TKP maupun dari keterangan saksi-saksi, termasuk saksi yang ada di lokasi kejadian ini tetap akan diverifikasi ataupun di cross check lebih lanjut untuk mengetahui ataupun menyimpulkan penyebab pasti adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 6 korban jiwa untuk sementara ini. Hanya saja tentunya saat ini polisi masih fokus dalam rangka melakukan evakuasi karena memang mengingat beberapa kendaraan besar, ada 6 kendaraan besar saat yang terlibat kecelakaan ini, 7 maksud kami. 7 kendaraan besar yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian dan hanya baru dari 8 kendaraan yang terlibat kecelakaan, baru 1 kendaraan kecil yaitu elep yang berhasil dievakuasi. Selebihnya kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masih berada di lokasi kejadian, termasuk truk pengangkut paket ini yang ada di belakang kami. Ini termasuk salah satu kendaraan berat yang cukup menyita waktu proses evakuasinya, sehingga untuk penyelidikan tentu akan segera ataupun akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari salah satu apapun temuan yang ada di lapangan, baik itu para saksi, hasil olah TKP maupun dari hasil tim analitik accident atau tim TA dari Dirlantas Polda Jateng. Ratu. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian seperti apa, Tri? Karena kalau dari video-video yang saya lihat begitu ya, justru malah TKP ini penuh dengan warga yang menonton gitu. Lalu terkait juga dengan arus lalu lintas di jalur tol yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan maut ini seperti apa saat ini kondisinya? Iya, Ratu. Kecelakaan ini tentu sangat menyita perhatian masyarakat, di mana tidak jauh dari lokasi kejadian ini, tol Semarang Solo KM 48 ini berada di dekat kawasan pemukiman warga. Tentu mereka merasa penasaran dan ingin melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi di tol yang ada di sekitar rumahnya. Meski begitu, masyarakat tetap tertib, artinya tidak menghalangi ataupun tidak mengganggu petugas yang melakukan olah TKP maupun petugas yang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Soal keamanan sendiri, karena memang di sini yang terlibat kecelakaan ini, Nuratu, adalah truk pengangkut paket. Barangkali tribuners yang memesan paket, barangkali ada barangnya ada di sini, mohon dimaklum kalau terjadi keterlambatan ataupun hal yang tidak diinginkan. Karena memang kebanyakan paket yang ada di sini adalah paket dari truk ini, ada 2 truk pengangkut paket yang terlibat kecelakaan ini, tapi tentunya menjadi kemakluman ataupun menjadi kendala ataupun bisa mengganggu pengiriman paket ke tempat tujuan. Meski begitu, masyarakat di sini ternyata tidak ada yang melakukan penjaraan maupun mendekat ke lokasi kejadian. Warga masyarakat hanya melihat dari sekeliling atau dari sekitar lokasi ini yang berada tidak sampai masuk ke area tol. Ratu. Baik, terkait arus lalu lintas saat ini di lokasi kejadian. Terkait arus lintas saat ini, arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo masih ramai lancar karena memang kecelakaan ini tidak sampai atau memblokir atau tidak sampai menutup seluruh akses jalan tol Semarang Solo ini, karena terjadi kecelakaannya ini adalah di bahu jalan atau jalan
lambat, jalan pengaman yang biasa digunakan pengendara untuk apabila terjadi emergensi seperti pandesan ataupun dalam problem lainnya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Kami saat ini dari tadi saat kejadian itu tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya saja semisal ada kendaraan ataupun truk evakuasi, truk yang melakukan evakuasi bermanuver berganti arah itu untuk sementara beberapa menit atau bahkan tidak sampai 10 menitan, 3 sampai 5 menit di tempat sementara. Setelah itu kendaraan dapat melanjutkan kembali. Begitu pula dengan arah sebaliknya, arah dari Solo. Arah dari Solo juga tidak ada gangguan. Meskipun terjadi sedikit perlambatan seperti yang terlihat di belakang saya ini, sedikit perlambatan karena masyar dari dua lajur yang atau 3 lajur yang tersedia ataupun jalan tol Semarang Solo ini kan ada 2 lajur. Nah, salah satu lajurnya ini digunakan tugas ataupun kendaraan operasional untuk evakuasi, mengevakuasi kendaraan sehingga yang digunakan untuk di area ini khususnya di titik 487 plus 600 ini hanya 1 lajur saja. Sehingga maklum jika terjadi kepadatan meski begitu, tapi tetap arus lalu lintas tetap bisa ramai lancar dan tidak sampai mengganggu ataupun menimbulkan kemacetan yang sangat berarti bagi pengendara ataupun bagi kendaraan yang melaju dari arah Semarang ke Jakarta menuju Solo. Baik, terima kasih Tri atas informasinya. Hari ini kami tunggu update selanjutnya terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di tol Semarang Solo. Terima kasih Tri, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, saat ini proses evakuasi terhadap 8 kendaraan yang mengalami kecelakaan maut di tol Semarang Solo masih terus dilakukan. Kemudian seorang sopir bernama Irwan, seorang sopir yang selamat dari kecelakaan maut di tol Semarang Solo kilometer 487 plus 600 pada Jumat 14 April 2023 dini hari tadi menyampaikan kesaksiannya. Ia mengatakan kecelakaan ini terjadi saat waktu sahur, sehingga waktu sahurnya menjadi mencekam. Saat ia sedang duduk di kabin, truk yang ia kendarai ditabrak dari belakang. Beruntungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan maut ini. Ia mengatakan sempat berbincang dengan kernet truk pengangkut besi saat masih di rest area. Diketahui kecelakaan ini terjadi karena truk pengangkut besi yang diduga mengalami remblong dan menabrak 7 kendaraan lainnya. Sang kernet sempat mengatakan rem truk tersebut blong sebelum sampai di rest area atau sebelum kecelakaan terjadi. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487 plus 600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kurang paham masa kejadian pas orang udah ngelelap tidur jam 3 dan parkir, nggak lama langsung kejadian. Terus lu? Iya. Itu kena berapa kendaraan? Dari parkir 1, 2, 3, 8.
Itu yang angkut besi itu ya yang ngeblok. Iya, rem blong itu nih kata saya apa polisi itu ngomong lihat dibuka di HP tadi kan ada CCTV kan itu. Pak siapa Pak nama Pak? Junaidi Pak Junedi dari mana Pak? dari Merak Merak. Kirim ke ke Solo sih. Solo. Bawa apa Pak? Lem. Lem. Siap Pak Junedi. Tapi nggak bawa nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Di unit lagi mau makan sahur. Tuh ada suara keras langsung nabrak mobil saya Abang di mana posisi? di dalam kabin. Kabin sini. Iya. Kabin mobil. Kabin truk. Iya. Kabin truk itu ya. Kabin truk. Disasak dari bang, dihantam dari Dihantam belakang. dari belakang. Dihantam dari belakang. Ada apa yang dari belakang? Betoneser. Trailer sama betoneser. Ada berapa kendaraan yang kena ini? Ada kalau 8 Delapan. kendaraan. Ada korban yang meninggal. Banyak korban meninggal. Banyak, travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga. Travelnya paling nggak tiga tadi yang masuk kantong jenazah. Oh ini kegencet ini. Anu mobilnya ini. Ini travelnya meninggal. Ini mobil Yang nabrak. Yang nabrak. Oh, yang Trailer yang muat besinya yang nabrak. Apa muat apa? Saya muat mobil. mobil dari Karawang mau dibawa ke Mojokerto. Mojokerto. Ini berapa unit yang dibawa bang? 6. 6. Siap. Abang namanya Bang? Irwan. Bang Irwan. Sopir ya Bang ya? Iya. Berdua. Ya? Oke bang. Tadi anu berdua atau satu? Berdua. Berdua sama kenek ya. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487 600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini sudah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tukok. Paket. Di KM 487 tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Kita cari dari arah Semarang menuju Solo. Ini ngeri banget. Subhanallah. Korban 6 korban jiwa. Ini truknya masih. Lihat. Besi. Mobil truk mobilnya 2. Nggak dibantu Pak. Hati-hati dari arah Semarang menuju Solo, ternyata Semarang, Solo Semarang. Ini mobil pengangkut truk. Maksudnya ini mobil pengangkut mobil. Pengangkut mobilnya ada.
Musibah kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 487+600 Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 1 trailer, 2 truk pengangkut mobil, 2 truk box, 1 tronton, 1 truk tangki, dan 1 mobil travel. Insiden ini terjadi saat deretan truk tengah berhenti di jalan lambat setelah rest area. Antara lain 2 truk pengangkut mobil, truk tronton, dan truk tangki, serta truk box. Sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat di jalur utama melaju iringan truk box yang diikuti oleh mobil travel. Kedua kendaraan itu kemudian dihantam truk trailer pengangkut besi cor yang diduga mengalami remblong. Kendaraan yang dihantam keras itu hingga keluar dari jalur setelah menerjang besi guardian atau pembatas jalan. 6 orang saudara dikabarkan meninggal dunia. Beberapa korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandan Arang. Sedangkan 1 orang korban saat ini masih dalam proses evakuasi lantaran tertimpa truk box. Petugas yang berusaha mengangkat dengan alat rescue canggih belum berhasil mengangkat truk box yang terguling tersebut. Petugas pun kemudian menarik menggunakan derek. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi yang berada di lokasi hingga saat ini masih belum memberikan banyak keterangan. Pihaknya bersama petugas lainnya masih berusaha melakukan evakuasi korban dan kendaraan. Kemudian saudara, hingga saat ini kabar yang kami dapatkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan dikabarkan korban paling banyak berasal dari mobil travel yang juga turut terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalan tol Semarang Solo. Pak, yang nyeber ini Pak? Enggak. Tadi jam berapa tuh Pak? Hah? Jam berapa tuh? Enggak tahu. Oke, selamat pagi Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah subhanallah. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487/600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua. Tuh paket. Di KM 487 Tol Solo Semarang, jalur A, jalur kiri. Udah jalur dari arah Semarang menuju Solo. Ini bisa ngeris, Bang. Subhanallah. Korban 6 korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di jalan tol Semarang Solo pada hari ini Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487/600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel.
Sejauh ini kabar yang kami dapatkan, saudara, sebanyak 7 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi. Insiden maut ini terjadi berawal dari tronton pengangkut besi yang diduga overload atau kelebihan muatan berjalan dari arah Semarang ke Solo dan menabrak sebuah mobil elf. Kemudian mobil tersebut terdorong ke arah kiri dan menabrak truk muatan paket, lalu menabrak truk lainnya hingga trailer bermuatan mobil. Dugaan sementara, saudara, kecelakaan ini diduga akibat truk angkut besi yang mengangkut beban berlebihan dan mengakibatkan remblong. Kronologisnya gimana itu? Untuk kronologisnya, jadi pada pukul 4 dini hari. Nah, kemudian terdapat truk trailer besar yang mengangkut besi, di mana sekarang masih diduga bahwasanya mobil trailer itu yang mengangkut besi tersebut pertama diduga mengantuk. Dugaan kedua kemungkinan ada dugaan remblong. Yang ketiga ada juga dugaan kami adanya overload sehingga menyebabkan fungsi pengereman tidak bekerja maksimal. Nah, kemudian setelah itu mobil tersebut menabrak mobil elf yang kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil yang ada di bahu jalan yang sedang parkir, dan akhirnya timbullah kejadian kecelakaan pada hari ini yang kita lihat. Korban jiwanya? Korban sementara? Untuk korban sementara yang kami bisa datakan namun belum teridentifikasi, sekitar ada 6 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 6 luka ringan. Kebanyakan korban pengemudi apa atau penumpang apa, Dan? Untuk korban meninggal dunia didominasi dari penumpang mobil elf, dan untuk sisanya dari para pengemudi atau mungkin dari kernet yang ada di bahu jalan yang parkir. Informasinya pengemudi trailernya juga meninggal. Iya, itu tadi sisanya. Ada 4 tadi kan yang elf, sisanya dari yang ada parkir. Itu posisi elfnya itu juga berhenti atau dan juga melaju gitu. Jadi tadi kalau misalkan saya lihat dari bekas pengeremannya itu dari TPTK awal yaitu adalah mobil yang membawa mobil besi itu berlaju kencang kemudian menabrak mobil elf yang sedang juga berjalan. Berarti elfnya di depannya, Dan? Iya, di depannya. Kemudian menabrak ke mobil tangki. Ada mobil tangki di belakangnya. Kemudian selesai. Kemudian mobil yang terus melaju dan akhirnya menabrak mobil lainnya. Gitu. Sedang parkir di sini. Ya, kita lihat ada mobil yang mengangkut mobil, ada juga mengangkut box barang-barang dan sebagainya. 8 mobil yang ini. Ya. Terus yang terparkir ada sekitar berapa mobil, Dan? Untuk yang terparkir berarti ada sekitar 6 kendaraan besar, trailer dan bike trailer dan bike box. Kenapa parkir di sini, Dan? Ya. Kenapa terparkir di sini, Dan? Sebenarnya inilah tempat yang dilarang untuk parkir. Karena jadinya yang kita ketahui adalah bahwasannya rest area itu adalah tempat untuk beristirahat, bukan di bahu jalan. Bahu jalan berfungsi untuk sebagai sarana emergensi, seperti misalnya pecah ban, atau mungkin mogok, atau mungkin habis bensin, boleh digunakan emergensi ini, tapi bukan untuk istirahat. Ini juga ada satu kesalahan di sini. Nah, kemudian tadi kami juga mengumpulkan informasi, tadi ada beberapa baik pengemudi internet beralasan bahwasanya mereka sedang melaksanakan sahur. Ada yang sahur dan juga ada beberapa yang sedang istirahat. Gitu. Sehingga mereka dalam posisi tidak siap ketika jadi kecelakaan tersebut. Informasinya di rest area juga penuh, apa benar, Dan? Tadi ada yang bilang beralasan katanya rest area sudah penuh. Dan mungkin ya kita ketahui bahwasanya rest area kita di 87 ini kurang memadai dan kurang besar. Ya. Dan korban dibawa kemana dan rumah sakit? Untuk korban dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indriati dan Rumah Sakit Pananaran. Tapi yang meninggal dunia di RSUD, Dan? Ya. Meninggal semua di RSUD atau sebagian ada di Indriati? Ada yang di TKP, ada yang di RSUD. Untuk langkah kita berikutnya, nanti kita sudah berkoordinasi dengan dari pihak Polda. Nanti rencana kami akan melakukan TAA, Traffic Accident Analysis, yaitu melakukan pendalaman dari suatu TPTP laka lantas, sehingga bisa didapati secara mendalam, secara detail kenapa terjadi laka lantas pada hari ini. Yang tadi 6 yang parkir, yang 1 yang jalan. Di mana? Kan tadi 6 parkir. 1 yang jalan, 1 nabrak. Kan ini, trailer 1, trailer 2 nih.
belakang aja ya. Mas. Oke, selamat pagi Tribun sini. Saya masih di KM 487+600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ngeri terus. Ini sampai nggak dilihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Lewat motor loro lewat. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Udah. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini udah gak kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bantere iki ya, Mas. Bantere besi abot. Wong niku delok CCTV kok balak motor tangki kok ngono kok. Wih, mesti siji wong siji nang karon kuat to, Pak. Mesti siji sak lenjer abot iki. Ukuran pinten to niku? 20. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini pasca kecelakaan terjadi. Salah satu truk yang mengalami kecelakaan adalah truk yang mengangkut paket, sehingga saat ini paket tampak berserakan di jalanan. Petugas jalan tol juga mulai membersihkan muatan paket yang berserakan di badan tol. Sementara itu kendaraan lainnya yakni truk pengangkut besi terlihat ringsek hingga tak berbentuk. Truk pengangkut mobil juga terlihat ringsek, sementara mobil-mobil yang diangkut tampak tergencet. Saat ini saudara, kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi terhadap satu korban yang tergencet di bawah truk. Diketahui kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Semarang Solo pada Jumat 14 April 2023 jelang waktu sahur atau sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini merupakan kecelakaan karambol yang melibatkan 8 kendaraan. Insiden tersebut tepatnya terjadi di kilometer 487-600 atau berada persis di timur rest area kilometer 487 Boyolali. 8 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini terdiri dari 2 truk car carrier atau pengangkut mobil, 2 truk box muatan paket, dan trailer muat besi, truk tronton, truk tangki, dan mobil travel. Sejauh ini kabar yang kami dapatkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 4 orang mengalami luka ringan. Itu ya unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket.
Ini yang paling terakhir. Jadi sampai korban cepet. Maksudnya ini Pak? Oh, Mbak Tria. Tuh. Oke, sekian Tribuners. Oke, selamat pagi Tribuners. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut Tribuners di KM 487600 di wilayah Kecamatan Teras. Ini di sini. 8 kendaraan. Ini mulai dari sini Tribuners. Ini udah mulai kecelakaan. Ngeri banget ya. Satu. Dua truk paket. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan kejadian kecelakaan maut di Tol Semarang Solo kilometer 487600 pada Jumat 14 April 2023. Dalam rekaman tersebut terlihat truk pengangkut besi cor kehilangan kendali. Truk tersebut melaju dari belakang dan menghantam kendaraan di depannya. Kecelakaan terjadi sekira pukul 3.57 waktu Indonesia Barat, melibatkan 8 kendaraan. Saat itu beberapa truk tengah berhenti di jalur lambat setelah rest area. Sebab area parkir di rest area 487A sudah penuh. Saat para sopir tengah beristirahat, terjadi kejadian yang tak diinginkan. Truk trailer pengangkut besi cor yang melaju kencang diduga mengalami remblong. Kendaraan di depannya dihantam, termasuk sebuah mobil travel. Kendaraan yang mayoritas truk tersebut didorong keluar jalur tol yang lebih rendah hingga terguling. Irwan, salah satu sopir truk pengangkut mobil yang selamat dalam musibah maut ini, mengatakan kendaraan yang ia supiri turut dihantam oleh truk trailer ini. Ia mengaku sempat berbincang dengan kenek truk trailer pengangkut besi cor yang menabrak kendaraan lainnya. Sang kenek mengatakan rem truk tersebut sudah blong sebelum di rest area atau sebelum kecelakaan itu terjadi. Kamera belakang aja ya, Mas. Oke, selamat pagi Tribuners. Ini saya masih di KM 487+600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo, dimana tadi pagi jam 4
pagi saat sahur